3 hari kemudian, perahu layar awan perlahan-lahan menuju ke tanah Rerun Mahadewa. Di kapal, Qin Lai, Lin Lianger dan Lapu berdiri untuk melihat sebuah pulau yang tampak seperti sepotong zamrud yang tertanam di atas laut biru yang dalam. Lu Yi adalah satu-satunya yang masih duduk dengan mata tertutup dalam kultivasi karena lukanya belum sembuh. Akhirnya, aku kembali ke tanah Rerun Mahadewa. Lapu tersenyum lega. Begitu saya kembali ke Pulau Tujuh Mata dan memulihkan diri sepenuhnya, saya akan menyelesaikan skor saya dengan Gu Tuo dan Qian. Jangan lupa ajak aku kalau sudah waktunya, oke Qin Lai menyeringai. Tentu saja, mata Lapu berputar-putar dengan niat membunuh yang dingin. Perahu layar awan terus berlayar ke depan. 1 jam kemudian, perahu perlahan memasuki tanah Rerun Mahadewa dan melewati pulau-pulau yang tidak bercokol oleh para ahli. Itu berlanjut ke bagian yang lebih dalam dari tanah Rerun Mahadewa. Tiba-tiba, jauh di dalam tanah Rerun Mahadewa, aura iblis darah yang luas dan tak terbatas naik ke langit, menyerupai awan berdarah. Pada pandangan pertama, seolah-olah langit di daerah itu ternoda oleh darah iblis. Bau darah menyengat yang menyebar dari langit berdarah itu menyebabkan semua roh jahat dan ras asing yang tinggal di tanah Rerun Mahadewa merasa ingin muntah. Bau darah itu berasal dari tempat Pulau Tulang Putih berada. Ekspresi Lapu sedikit berubah. Itu tidak lagi disebut Pulau Tulang Putih. Qin Lai menggelengkan kepalanya saat ekspresinya berubah serius. Jiang Zuze telah mengusir Raja Iblis Tulang Putih untuk menjadi tuan barunya. Sekarang, pulau itu bernama Pulau Bloodfin. Qin Lai, apa yang Anda sebutkan sebelumnya, mungkin sudah terjadi. Mata cerah Lin Lianger tampak panik. Sebelum mereka meninggalkan tanah Rerun Mahadewa, Evil Infant Boy secara pribadi mengunjunginya dan memberitahunya bahwa Luohan dari Sekte Artefak Surgawi, Raja Iblis Tulang Putih, Ibu Hantu Pemanggil Jiwa, Qi Yan dan Gu Tuo telah bergabung dengan Ji Qingpeng dari Ilusori Sekte Iblis sehingga mereka dapat menyebabkan kekacauan di tanah Rerun Mahadewa. Bahkan, mereka sudah menyepakati pembagian rampasan. Untuk mempersiapkan ini, dia sengaja mengunjungi Pulau Bloodfin sekali untuk berdiskusi dengan Jiang Zuze tentang kemungkinan bergabung melawan musuh bersama mereka. Jiang Zuze segera menyetujuinya. Setengah bulan kemudian, tepat setelah dia menangani masalah di Gua Turin dan kembali ke tanah Rerun Mahadewa, dia segera melihat awan tebal darah naik dari arah Pulau Bloodfin. Ini berarti kemungkinan besar konflik sudah pecah. Apa yang sedang terjadi? Lapu bertanya dengan tenang. Sambil mengendalikan perahu layar awan kapal yang biasanya mengangkut barang untuk bergerak lebih cepat, Qin Lai menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir dengan detail. Ji Qingpeng, Luohan, Raja Iblis Tulang Putih dan Ibu Hantu Pemanggil Jiwa semakin Lapu mendengar tentang ini, semakin heran dia tumbuh. Para ahli ini semuanya bergabung untuk menyebabkan kekacauan di tanah Rerun Mahadewa. Apa mereka sudah gila? Kekuatan bersatu ini cukup kuat untuk bergerak tanpa hambatan melalui tanah Rerun Mahadewa. Lin Lianger menghela nafas pelan. Belum tentu. Lapu mendengus sebelum berkata, bahkan sebelum Jiang Zuze datang, orang-orang yang disebut Sekte Ortodoks ini tidak akan berani menunjukkan wajah mereka secara terbuka di tanah Rerun Mahadewa, apalagi menyebabkan kekacauan dengan ceroboh. Anda semua tidak perlu terlalu khawatir. Tanah Rerun Mahadewa, tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Jika orang-orang ini berani menyebabkan masalah nyata di tempat ini, seseorang akan membersihkan mereka. Qin Lai dan Lin Lianger bukan satu-satunya yang tampak heran ketika dia mengatakan ini. Bahkan Lu Yi memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu baru saja berada di tanah Rerun Mahadewa untuk waktu yang singkat, jadi kamu tidak terlalu tahu seluk-beluk tempat ini. Lapu tersenyum dan berkata, saya, bagaimanapun, tinggal di sini selama lebih dari 1000 tahun, dan pemahaman saya tentang tempat ini jauh lebih dalam daripada Anda. Satu-satunya orang yang bisa hidup damai di tanah Rerun Mahadewa adalah orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai roh jahat dan orang luar. Itulah mengapa penampilan Jiang Zuze tidak menimbulkan riak. Jiang Zuze menganggap dirinya sebagai roh jahat, dan itu adalah fakta bahwa dia dijauhi oleh orang lain. Itulah mengapa, orang itu, menutup mata terhadap kemunculannya alih-alih membuatnya kesulitan. Adapun orang-orang yang percaya diri sebagai orang yang benar dan pantas dan menganggap diri mereka terlalu tinggi seperti Luohan dan Ji Qingpeng, mereka pasti akan menimbulkan masalah pada diri mereka sendiri yang menunjukkan wajah mereka secara terbuka di tanah Rerun Mahadewa. Lapu terdengar sangat yakin. Orang yang Anda bicarakan, sebuah cahaya aneh muncul di mata Qin Lai. Di masa lalu, dia mendengar dari leluhur angin gelap bahwa ada orang kuat yang tinggal di bagian yang lebih dalam dari tanah Rerun Mahadewa. Hari ini, orang ini dibesarkan lagi oleh Lapu juga. Itu membuatnya semakin penasaran siapa orang ini sebenarnya. Siapa orang ini? Dia tidak bisa tidak bertanya.
Pernahkah Anda mendengar tentang 7 ahli tersembunyi yang hebat sebelumnya? Lapu menjawab dengan sebuah pertanyaan sebagai gantinya. Qin Lai mengangguk. Ya, pakar ini duduk di atas 7 ahli tersembunyi yang hebat. Dia berkultivasi siang dan malam di tanah Rerun Mahadewa dengan harapan melampaui wilayahnya saat ini dan naik ke alam void. Maksudmu Sen? Qin Lai dan Lu Yi berteriak kaget pada saat bersamaan. Lapu mengangguk kuat. Itu dia. Memikirkan bahwa Sen berkultivasi di tanah Rerun Mahadewa, Lu Yi tampak sangat terkejut. Kamu tahu tentang Sen? Qin Lai tampak heran. Lu Yi mengangguk sedikit dan merenung sejenak. Kemudian, dia memberitahu mereka semua yang dia tahu. Sepengetahuan saya, Sen diperlakukan sebagai orang buangan sejak lahir karena dia lahir dengan jari ekstra di masing-masing tangan. Keluarga Sen dulu adalah kekuatan peringkat tembaga yang sangat kuat, dan orang tuanya dulunya adalah anggota inti dari keluarga itu. Berbicara secara logis, dia seharusnya diberi banyak perhatian dan perawatan oleh keluarganya. Namun, dia tidak pernah diakui oleh keluarganya meskipun dia memancarkan bakat kultivasi yang luar biasa sejak muda karena dia dilahirkan dengan 12 jari. Bahkan, dia diperlakukan sebagai reinkarnasi dari monster. Pada akhirnya bahkan orang tuanya diasingkan karena dia. Tidak lama kemudian, musuh orang tuanya membunuh orang tuanya, memaksa Sen lari kemana-mana untuk menghindari pengejaran mereka. Bertahun-tahun kemudian, dia tampaknya telah menghilang sepenuhnya di tanah kekacauan, dan sejak itu tidak ada yang terdengar darinya. Tapi 300 tahun setelah dia menghilang, dia sekali lagi muncul di markas keluarganya dengan kepala penuh rambut putih. Dia mulai membantai mereka tanpa peringatan apapun. Keluarga yang menolaknya sebelumnya dimusnahkan oleh tangannya. Setiap anggota dalam keluarga terbunuh. Keluarga itu dulunya adalah kekuatan bawahan di bawah Sekte Terminator. Tidak lama setelah kejadian itu, Sekte Terminator mengirim ahli mereka untuk memburunya. Namun, semua praktisi bela diri Sekte Terminator yang dikirim setelah dia terbunuh satu demi satu. Pada saat itu, Sekte Terminator masih dipimpin oleh Tuan Nan Zhengtian. Hanya sampai setelah Nan Zhengtian menjadi Master Sekte, dia memerintahkan agar tidak ada murid Sekte Terminator yang terus mengejarnya. Begitulah insiden itu berakhir. Sen menghilang sekali lagi selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun kemudian, Sen sekali lagi muncul dari persembunyiannya. Kali ini, dia menyerbu sampai ke Sekte Terminator dan langsung ke Thunder God Roar Valley dalam upaya untuk melampiaskan kebenciannya pada Nan Zhengtian. Pada saat itu, Nan Zhengtian sudah menjadi pembudidaya terkuat di tanah kekacauan. Pertempuran ini pernah menarik perhatian semua ahli. Hasilnya jelas. Sen kalah dan terluka parah. Sambil berdarah deras, dia melarikan diri dari Sekte Terminator. Saya mendengar bahwa Nan Zhengtian juga telah mengumumkan pengasingan setelah pertempuran itu. Dia mungkin membayar harga untuk memenangkan pertempuran itu sendiri. Itu hanya menunjukkan betapa kuatnya Sen ini. Setelah Sen, Fire di Mentang Beidou juga menantang Nan Zhengtian untuk bertarung. Dia juga kalah mengerikan dari Nan Zhengtian. Namun, Sen telah keluar dari Sekte Terminator dengan kekuatannya sendiri setelah dia kalah dari Nan Zhengtian. Tang Beidou harus dilakukan oleh murid-murid Sekte Terminator karena dia menggunakan semua kekuatannya. Itulah mengapa Sen berada di peringkat sebelum Tang Beidou di antara 7 ahli tersembunyi yang hebat. Di belakang mereka duduk Duan Qianji. Duan Qianji mungkin adalah pedang yang tajam, tetapi pada saat itu dia hanya memiliki altar jiwa 2 tingkat dan dia tidak pernah menantang Nan Zhengtian untuk bertarung sebelumnya. Dia belum membuktikan nilainya sendiri, jadi dia hanya bisa berada di peringkat di belakang Sen dan Tang Beidou. Di tanah kekacauan, cara tercepat untuk membuktikan diri adalah dengan menantang Nan Zhengtian dan tetap hidup setelah pertempuran. Begitulah cara Sen dan Tang Beidou membuktikan kekuatan mereka kepada dunia. Lu Yi pernah dipuji sebagai putra Dewa Bulan oleh kultus pemujaan bulan, jadi dia tahu banyak rahasia di tanah kekacauan. Kisah yang baru saja dia ceritakan kepada mereka adalah sesuatu yang bahkan Lapu belum pernah dengar sebelumnya. Itulah sebabnya dia membenci semua sekte ortodoks. Itu karena dia diperlakukan sebagai monster sejak dia lahir. Selama bertahun-tahun, ada 2 alasan mengapa para ahli dari 9 kekuatan perak besar menyembunyikan identitas mereka sebelum mereka memasuki tanah Rerun Mahadewa. Pertama, mereka takut mengekspos diri mereka sendiri. Kedua, mereka takut menarik perhatian Sen. Lapu mengerutkan kening. Luo Han dan Ji Qingpeng mungkin tahu tentang Sen dan emosinya juga, jadi aku tidak mengerti mengapa mereka berani muncul di tanah Rerun Mahadewa. Itu baik mereka berpikir diri mereka cukup kuat untuk melawan Sen. Qin Lai menyipitkan matanya merenung sebentar. Kemudian, dia melanjutkan, atau mereka tahu beberapa rahasia Sen dan mengira dia tidak akan muncul selama periode ini. Kamu benar, itu hanya 2 kemungkinan.
Lapu mengangguk. Sementara mereka membicarakan hal ini, perahu layar awan hampir mencapai Pulau Tujuh Mata. Lapu, roh jahat dengan gelar, monster bermata tujuh, mau tidak mau merasa senang ketika melihat Pulau Tujuh Mata yang mendekat. Aduh! Tiba-tiba, auman naga jahat pecah dari Pulau Tujuh Mata. Dilihat dari suaranya saja, sudah jelas bahwa naga jahat itu sangat gelisah karena suatu alasan. Wajah Qinlai tiba-tiba tenggelam. Naga jahat yang dipimpin oleh Gilbert tinggal di Pulau Tujuh Mata selama periode ini. Tampaknya orang-orang ini tidak melupakan Pulau Tujuh Mata bahkan ketika mereka mengejar Pulau Darah Iblis Jiangzuze. Paman Lu, kenapa kamu tidak tinggal di perahu layar awan untuk saat ini sementara kita bergerak maju, kata Qinlai mendesak. Perahu layar awan itu terlalu lambat. Jika dia ingin segera menuju ke Pulau Tujuh Mata, dia harus meninggalkan kendaraannya. Lu Yi adalah satu-satunya yang belum memulihkan kekuatan yang cukup untuk melawan semua orang yang hadir. Itulah mengapa Qinlai memintanya untuk tetap tinggal. Mengerti, Lu Yi tidak mencoba membuang-buang napas. Dia langsung mengangguk sebagai jawaban. Ayo pergi. Qinlai mengeluarkan kereta perang kristal dan membawa Lin Lianger, Lapu dan peti mati tulang putih tempat mayat setan berbaring menuju Pulau Tujuh Mata dengan tergesa-gesa. Kereta perang kristal terbang melintasi banyak pulau dan memicu kemarahan banyak roh jahat dan orang asing. Orang-orang ini terbang ke udara dan baru saja akan menyerang mereka ketika mereka melihat Lapu berwajah gelap berdiri di atas kereta perang kristal. Mereka langsung tutup mulut. Untuk roh-roh jahat dan orang asing yang tinggal di pinggiran tanah Rerun Mahadewa, monster bermata tujuh Lapu juga seorang kultivator tangguh yang tidak bisa diprovokasi sembarangan. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Lapu, jadi mereka hanya bisa menahan sedikit dan tidak melakukan apapun seperti domba yang lemah lembut saat Lapu dan yang lainnya melanggar wilayah mereka. Raungan menakutkan dan melengking yang terdengar seperti teriakan minta tolong dari hewan yang terluka mencapai kereta perang kristal. Di kereta perang kristal, Qinlai menatap lurus ke Pulau Tujuh Mata dengan ekspresi yang semakin parah di wajahnya. Di kejauhan, Pulau Tujuh Mata hampir seluruhnya tertutup kabut. Ratapan mengerikan dan suara mengunyah yang menakutkan terdengar sesekali dari dalam kabut. Kekeke, hari ini adalah hari di mana aku menggunakan jiwamu untuk memberi makan hantu-hantuku, dasar naga jahat yang kotor. Suara ratapan ibu hantu pemanggil jiwa bergema di seluruh Pulau Tujuh Mata dan di tengah kabut yang menakutkan. Roh-roh jahat dan hantu di dalam kabut juga menanggapi dengan ratapan mengerikan mereka sendiri setelah mendengar tawa anehnya. Untuk sementara waktu, setiap sudut Pulau Tujuh Mata ramai dengan tangisan hantu yang menakutkan. Ibu hantu pemanggil jiwa, ekspresi Lapu berubah. Jauh di dalam tanah Rerun Mahadewa, ibu hantu pemanggil jiwa adalah seorang kultivator yang sama terkenalnya dan sulitnya untuk dilawan seperti Raja Iblis Tulang Putih dan Angin Gelap Leluhur. Faktanya, dia sedikit lebih kuat dari Qi Yan dan Gu Tuo, meskipun dia hanya memiliki altar jiwa satu tingkat. Ibu hantu pemanggil jiwa berpengalaman dalam mengendalikan roh jahat dan hantu untuk menyerang musuh-musuhnya. Jika dia berusaha sekuat tenaga, dia bisa memanggil lebih dari puluhan ribu hantu untuk membantunya dalam pertempuran. Bahkan para ahli yang sedikit lebih kuat darinya mungkin menemukan jiwa mereka diserang, dimakan dan disiksa oleh hantunya jika mereka tidak hati-hati. Selain itu, Pulau Tujuh Mata dengan hati-hati dibudidayakan oleh Lapu selama bertahun-tahun. Pulau itu ditanami dengan sejumlah besar tanaman Nether Realm, yang membuatnya diselimuti energi iblis bawah tanah yang kaya setiap saat. Aura dunia dingin dan menakutkan dari energi iblis bawah memperkuat kekuatan roh jahat dan hantu. Oleh karena itu, lingkungan membuat ibu hantu pemanggil jiwa semakin kuat. Bagi kebanyakan orang, ibu hantu pemanggil jiwa mungkin merupakan lawan yang sulit. Tapi aku bukan salah satu dari orang-orang itu. Qinlai mencibir. Kilatan cahaya mengintimidasi melintas di mata Qinlai, dan itu tampak setajam pedang dingin. Aku lupa bahwa kamu berpengalaman dalam kekuatan guntur dan kilat. Lapu menjadi bersemangat pada wahyu. Ayo kita ke pulau. Qinlai mengumumkan dengan keberanian yang tak kenal takut. Kereta perang kristal menyerbu menembus kabut tebal dan masuk ke Pulau Tujuh Mata. Ratapan menyakitkan dari roh jahat dan hantu datang dari segala arah. Mereka tampak hadir di mana-mana. Jauh di dalam kabut tebal, Qinlai bisa melihat banyak tubuh drakonik raksasa yang tampak berputar kesakitan. Seolah-olah ada banyak roh jahat dan hantu yang mengoyak dan memakan daging naga jahat. Serangan mereka menyebabkan naga jahat mengaum dengan marah sebagai tanggapan. Api, es, dan asam disemprotkan dari mulut naga jahat dan menuju kabut dingin tempat roh jahat dan hantu bersembunyi. Sayangnya, jenis serangan khusus ini tampaknya tidak terlalu berpengaruh pada roh jahat dan hantu ibu hantu pemanggil jiwa. Di dalam kabut,
banyak roh jahat dan hantu menggeliat dan mencari daging dan energi murni. Ketika kereta perang kristal Qinlai memasuki pulau, dan setelah roh-roh jahat dan hantu merasakan kekuatan hidupnya, mereka bergegas ke arahnya seperti ngengat untuk menembak. Bodoh! Qinlai tersenyum dingin sebelum dia melepaskan 8 lempengan kayu Thunderblitz dan mengaktifkan pemberantasan guntur surgawi. Meretih, petir yang menyilaukan meledak dari lempengan dan bergabung bersama untuk membentuk jaring. Gemuruh-gemuruh juga bergema pada saat yang sama. Guntur surga ke-9. Bum bum bum. Petir tiba-tiba turun dari 9 langit seperti ular panjang bercampur guntur berbentuk bola. Untuk sesaat, guntur dan kilat membanjiri dunia di sekitar Qinlai. Jiwa dan hantu jahat yang menggeliat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ketiadaan setelah mereka disambar petir dan guntur yang berderak. Tangisan nyaring para hantu mulai bergema dari setiap sudut pulau 7 mata. Ah! Tiba-tiba, ibu hantu pemanggil jiwa yang berteriak mengeluarkan jeritan mengental yang terdengar seperti seseorang telah memotong sepotong dagingnya. Dia mulai bersumpah di atas paru-parunya. Kabut dingin dan gelap yang mengelilingi pulau 7 mata dengan cepat menghilang di bawah serangan guntur dan kilat. Bawahan yang berpakaian warna-warni tetapi sangat jelek dari ibu hantu pemanggil jiwa muncul satu demi satu saat kabut tebal memudar. Ada pria dan wanita yang melambaikan spanduk pemanggil jiwa dan memerintahkan roh jahat dan hantu. Mereka semua memiliki kulit pucat. Setelah serangan guntur dan kilat, banyak orang meludahkan darah dan kehilangan pegangan atas spanduk pemanggil jiwa mereka. Ibu hantu, ini pulau 7 mata, beraninya kamu bertindak sembrono di pulauku, pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Pada saat yang sama, Lapu terbang keluar dari kereta perang kristal dan memerintahkan matanya untuk bersinar dan menembakkan sinar gelap, cahaya jahat ke musuh-musuhnya. Sinar lampu hijau gelap ditembakkan ke segala arah, dan semua orang yang diterangi oleh lampu hijau langsung memegangi kepala mereka dan berteriak mengerikan. 9 neraka neter God Claw. Tangan Lapu menyapu ke kiri dan ke kanan dan merobek bawahan Soul Summoning Ghost Mother menjadi potongan-potongan berdarah. Mereka lari darinya karena ketakutan. Qinlai mengendarai kereta perang kristalnya langsung ke arah ibu hantu pemanggil jiwa. Kemudian, dia melihat naga jahat Gilbert memiliki beberapa ratus lubang berdarah di sekujur tubuhnya. Faktanya, banyak roh jahat dan hantu menggeliat di dalam lukanya dan mengunyah daging dan darahnya. Gilbert meraung dan meludahkan api dari mulutnya, tapi dia tidak bisa benar-benar membunuh hantu dan hantu ini. Ibu hantu pemanggil jiwa sendiri duduk di atas altar jiwanya yang penuh dengan roh-roh jahat dan jiwa-jiwa keji. Pada pandangan pertama, altar jiwanya tampak seperti kolam hantu yang penuh dengan jiwa-jiwa jahat. Bagus, sungguh altar jiwa roh jahat yang luar biasa. Qinlai tertawa sinis. Tiba-tiba, dia memfokuskan kilat dan gunturnya menyatukan kesadaran jiwa. Dia kemudian menabrakkannya dengan keras ke altar jiwa ibu roh pemanggil jiwa. Pada saat yang sama, dia memanggil 6 Spirits of Void and Chaos miliknya. Ibu hantu pemanggil jiwa memucat begitu dia melihat guntur dan kilat memenuhi pikiran jiwa dan 6 roh kekosongan dan kekacauan. Alasan dia bisa menekan Gilbert adalah karena dia tidak memiliki banyak metode yang efektif melawan roh jahat dan hantu. Napas asam dan esnya tidak dapat benar-benar membahayakan jiwa yang tidak memiliki tubuh asli. Itulah mengapa dia berani mengambil tanggung jawab berat melawan semua naga jahat sendirian. Namun, seperti bagaimana dia adalah kutukan dari naga jahat, Qinlai, seorang kultivator berpengalaman dalam kekuatan guntur dan kilat juga kutukannya. Petir dan petir yang turun dari surga ini benar-benar merupakan malapetaka bagi seorang kultivator yang memurnikan roh jahat dan hantu seperti dia. Bahkan altar jiwanya tidak mampu menahan serangan gemuruh atau invasi roh kekosongan dan kekacauan. Ibu hantu pemanggil jiwa tiba-tiba mengeluarkan teriakan mengerikan lainnya. Sementara darah menetes di kedua sudut mulutnya, dia buru-buru menarik soul altarnya. Dalam sekejap itu, 6 bayangan kabur berhasil merusak altar jiwanya. Gumpalan pemikiran yang diresapi dengan guntur dan kilat yang dilepaskan olehnya juga memberikan pukulan telak pada altar jiwanya yang terbuka. Kami akan pergi. Tinggalkan pulau 7 mata sekarang. Sambil melolong keras, dia menarik semua roh jahat dan hantunya dan berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu. Dia akan melarikan diri dari Seven Island. Bola petir guntur. Qinlai mendengus dingin sebelum menembakkan bola petir besar dari antara 8 lempengan kayu Thunderblitz. Bola guntur menghantam keras ke balok abu-abu seperti palu raksasa dewa guntur dan meledak seketika. Ah! Ibu hantu pemanggil jiwa menjerit tidak manusiawi. Cahaya abu-abu yang terbuat dari banyak roh jahat dan hantu langsung meledak saat roh jahat dan hantu yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan seketika. Qinlai,
Aku bersumpah bahwa aku akan mengulitimu dan merobek tulangmu dari dagingmu suatu hari nanti. Ibu hantu pemanggil jiwa berteriak sangat sebelum dia melarikan diri dengan sekuat tenaga, bahkan tidak berani untuk melihat kembali ke Qinlai. Luka-lukanya sangat serius, dan kerusakan pada altar jiwanya berarti dia tidak bisa bertarung dalam waktu dekat. Ibu hantu telah menguasai sudut tanah Rerun Mahadewa selama bertahun-tahun, dan hanya ada sedikit orang yang berani memprovokasi dia. Namun kali ini, dia benar-benar telah menemui kutukan dalam hidupnya. Lapu terbang dengan ekspresi aneh di wajahnya. Baginya, kamu, seorang kultivator yang mengolah kekuatan guntur dan dapat memanggil guntur surgawi dari langit hanyalah kutukannya. Roh-roh jahat dan jiwa-jiwa keji yang menjadi sumber kekuatannya sama sekali tidak berguna di bawah kekuatan gunturmu, mereka hanya dimusnahkan dalam sekejap tanpa perlawanan apapun. Keberuntungannya benar-benar busuk. Qinlai juga tersenyum sebagai tanggapan, ada banyak ahli altar jiwa di tanah Rerun Mahadewa, dan salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuhku jika mereka mau. Namun, ibu hantu pemanggil jiwa adalah pengecualian. Dia adalah satu-satunya ahli altar jiwa yang bisa saya lawan. Guntur dan kilat benar-benar merupakan kutukan bagi semua roh jahat dan jiwa-jiwa keji. Lapu juga tersenyum sebagai tanggapan. Qinlai, masih ada beberapa roh jahat di dalam tubuhku. Gilbert memutar tubuhnya sambil terengah-engah. Roh-roh jahat terkutuk ini bisa merangkak ke dalam dagingku dan memakan darah murniku seperti cacing. Yang lebih menjijikkan lagi adalah nafas naga asam dan es kita sama sekali tidak berguna untuk melawan mereka. Kita bisa melukai mereka dengan nafas api kita. Itulah mengapa ada pepatah bahwa segala sesuatu memiliki kelemahan, kata Qinlai sambil memusatkan kekuatan kilatnya sekali lagi. Gumpalan listrik biru melompat melalui luka Gilbert dan masuk ke tubuhnya seperti percikan api. Roh-roh jahat dan jiwa-jiwa keji yang tersembunyi di dalam tubuhnya dibersihkan dalam waktu singkat setelah mereka diserang oleh guntur dan kilat. Kami juga butuh bantuan. Setelah kabut menghilang, bahkan lebih banyak naga jahat terbang untuk perawatan dari kejauhan. Tubuh mereka tertutup banyak lubang berdarah. Jelas bahwa tubuh mereka telah diserang oleh jiwa-jiwa jahat dan jiwa-jiwa keji juga. Qinlai memperlakukan mereka seperti bagaimana dia memperlakukan Gilbert. 1 jam kemudian, roh-roh jahat dan jiwa-jiwa keji di dalam tubuh naga jahat semuanya dihancurkan oleh guntur dan kilatnya. Naga jahat yang dipimpin oleh Gilbert terluka parah setelah pertempuran melawan ibu hantu pemanggil jiwa. Namun, sebagian besar bawahan Soul Summoning Ghost Mother terluka atau dibunuh oleh Lapu dan Lin Lianger. Bahkan ibu hantu pemanggil jiwa sendiri memiliki kerusakan altar jiwa, dan sangat tidak mungkin dia akan pulih dalam waktu singkat. Kapan ibu hantu pemanggil jiwa muncul? Setelah menghilangkan naga jahat dari rasa sakit mereka, kerutan Qinlai kembali ke wajahnya saat dia menyuarakan pertanyaan itu. Mereka tiba 2 hari yang lalu, jawab Gilbert. Wanita tua yang mengerikan itu segera melepaskan puluhan ribu roh jahat dan jiwa keji begitu dia muncul bersama bawahannya, membanjiri seluruh Pulau 7 Mata dengan hal-hal itu. Sayangnya, kami, ras naga jahat, tidak memiliki banyak alat yang efektif untuk makhluk bertipe jiwa, jadi dia mungkin telah bertindak bersama dengan Raja Iblis Tulang Putih dan orang-orang itu. Lapu menyuarakan spekulasinya setelah mendengarkan cerita Gilbert. Saat ini, Pulau Angin Gelap, Pulau Bayi Jahat, dan Pulau Bloodfin mungkin semuanya sedang diserang. Qinlai mengangguk berat. Gilbert, bisakah kamu masih bertarung? Qinlai bertanya. Kami akan bisa bertarung denganmu setelah kami memakan bawahan wanita tua yang mengerikan itu. Selama lawanku bukan seorang kultivator yang memanipulasi hantu seperti wanita jalang itu, aku yakin kita cukup kuat untuk bertarung di pertarungan lain. Kata Gilbert. Lakukan sesukamu, kata Qinlai sembarangan. Dia tahu betul bahwa binatang purba seperti naga jahat memulihkan kekuatan mereka paling cepat ketika mereka mengonsumsi daging yang mengandung darah murni dan energi vital. Selama tubuh yang mereka makan mengandung sejumlah besar darah murni dan energi vital, mereka dapat pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Maka, naga jahat dengan cepat mulai memberi makan setelah mendapat anggukan dari Gilbert. Bawahan ibu hantu pemanggil jiwa yang baru saja mereka bunuh langsung menjadi makanan lezat yang mereka perebutkan satu sama lain. 1 jam kemudian, Gilbert mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan. Ayo pergi, bersihkan mereka semua. Tidak butuh waktu lama sebelum Qinlai mendekati Pulau Bloodfin saat memimpin 14 naga jahat, Lapu, dan Lin Lianger. Pulau Bloodfin, Pulau Bayi Jahat, Pulau Angin Gelap, dan Pulau Pemanggil Jiwa sebenarnya bersebelahan. Saat Qinlai mendekati Pulau Bloodfin, dia segera melihat bahwa seluruh pulau diselimuti oleh cahaya berdarah. Bau darah yang menyebar dari pulau itu begitu menyengat sehingga siapapun yang menciumnya akan merasa ingin muntah. Akibatnya,
Praktisi bela diri dari tanah Rerun Mahadewa yang datang untuk menonton pertunjukan tidak berani terlalu dekat. Mereka hanya berani menyaksikan pertempuran dari jarak beberapa kilometer. Suara gunung yang runtuh, bumi yang hancur dan tawa pendek Jiang Zuze yang sesekali terdengar dari Pulau Bloodfin. Layar cahaya cemerlang dan ledakan mengerikan terjadi di seluruh pulau dari waktu ke waktu, memberitahu semua orang di area itu bahwa Pulau Bloodfin saat ini terlibat dalam pertempuran putus asa. Dengan sungguh-sungguh, Qinlai berbalik untuk melihat ke arah Pulau Bayi Jahat dan Pulau Angin Gelap di dekatnya. Sama saja, dia memperhatikan bahwa banyak sosok berlari di sana-sini di pulau-pulau itu, dan terkadang dia bisa mendengar suara artefak roh yang beradu. Artefak roh terbang besar yang disebut penyu roh emas hitam, mengambang di antara Pulau Bloodfin, Pulau Bayi Jahat, dan Pulau Angin Gelap. Kura-kura roh emas hitam panjangnya hampir 3 kilometer, dan itu tampak seperti pulau lain yang mengambang di tengah pulau-pulau ini. Ini adalah artefak roh terbang sekte artefak surgawi, dan itu sangat cepat dan sangat kuat. Jika seseorang memperhatikan punggung penyu roh emas hitam, mereka akan melihat bahwa formasi teleportasi spasial besar yang tampaknya mampu berteleportasi langsung ke benua manapun di tanah kekacauan dibangun di atasnya. Hampir semua orang tahu bahwa penyu roh emas hitam adalah tunggangan pribadi Master Artificer Luohan. Saat Qinlai melihat penyu roh emas hitam, dia segera tahu bahwa pengrajin master ini harus berada di suatu tempat di dekatnya. Banyak istana megah dan megah juga dibangun di atas punggung besar penyu roh emas hitam. Banyak kereta perang kristal juga diparkir di sana. Banyak praktisi bela diri masuk dan keluar dari istana dan kereta perang itu. Mereka sepertinya berjaga-jaga terhadap sesuatu. Ketika Qinlai muncul dengan 14 naga jahat, sosok cantik dan anggun tiba-tiba muncul dari istana megah di belakang punggung penyu roh emas hitam. Sosok anggun memanggil Cham Spirit Demon Fox dan meninggalkan Black Gold Spirit Turtle, terbang menuju Qinlai dengan mata cerah. 3 praktisi bela diri Nirvana Realm juga berada di sisinya, menjaganya dengan hati-hati. Lama tidak bertemu, Qinlai. Luo Kexin tersenyum sedikit. Dia mengenakan gaun wol ungu tua, dan mata serta tubuhnya yang ramping memancarkan pesona menyihir seperti rubah roh pesona roh di bawahnya. Di belakangnya, 3 praktisi bela diri Nirvana Realm menyebar berturut-turut dan membiarkan aura besar mereka keluar dari tubuh mereka, menambah kehadirannya. Nona Luo, mengapa sekte artefak surgawi memasuki tanah Rerun Mahadewa dalam jumlah yang begitu besar? Qinlai bertanya dengan cemberut. Kami di sini untuk menghukum para pengkhianat sekte artefak surgawi dan mendapatkan kembali harta utama kami, cermin surgawi. Selain itu, kami ingin berbicara baik dengan Anda dan senior Jiang Zuze, kata Luo Kexin dengan tenang. Oh, senyum Qinlai tidak mencapai matanya. Apakah menyerang Bloodfin Island Celestial Artifact Sect adalah cara bersahabat berbicara? Kamu bercanda, Tuan Pulau Qin. Luo Kexin tampak tenang. Kami belum menyerang Pulau Bloodfin. Kami hanya diundang oleh Raja Iblis Tulang Putih sebagai tamu di Pulau Tulang Putih. Ini Pulau Tulang Putih, bukan sejak kapan menjadi Pulau Bloodfin. Jeda kemudian, Luo Kexin melanjutkan, kamu tidak bisa mengatakan bahwa nama pulau itu harus diubah setelah Jiang Zuze memasukinya, kan jika itu masalahnya, haruskah kita menyebutnya Pulau Artefak Surgawi sekarang setelah kita masuk ke dalam? Qinlai tertawa terbahak-bahak. Tentu saja Anda bisa. Selama Anda dapat memaksa Jiang Zuze keluar dari pulau, Anda dapat mengganti nama pulau sesuai keinginan Anda. Apakah itu aturan di tanah Rerun Mahadewa? Luo Kexin tersenyum. Qinlai mengangguk sambil tersenyum sebagai balasannya. Betul sekali. Ini adalah aturan di tanah Rerun Mahadewa. Siapapun yang memiliki tinju terbesar membuat aturan. Oh baiklah. Tidak akan lama sebelum pulau ini akan diubah namanya menjadi Pulau Tulang Putih sekali lagi, kata Luo Kexin dengan percaya diri. Qinlai, setidaknya ada 6 ahli altar jiwa di Pulau Bloodfin sekarang, tiba-tiba Lapu berkata dengan suara rendah. Sebelum dia berbicara, dia telah menyelidiki sekte Bloodfin di pulau itu dengan mata kedelapannya. Dia mampu mendeteksi jumlah ahli di pulau itu dengan membedakan gangguan energi yang sangat kecil. 6 ahli altar jiwa, Qinlai menyembunyikan keterkejutannya saat dia mengatakan ini. Menurut pengetahuannya, satu-satunya ahli altar jiwa di pihak Jiang Zuze adalah dirinya sendiri dan Miao Fengtian. Ini berarti bahwa 4 ahli altar jiwa yang tersisa mungkin berasal dari pihak Luo Han dan Raja Iblis Tulang Putih. Selain Raja Iblis Tulang Putih, ada juga Ji Qingpeng dari Illusory Demon Sect. Kalau tidak satu pun dari mereka yang bisa bertarung melawan ahli altar jiwa 3 tingkat seperti Jiang Zuze. 2 ahli altar jiwa yang tersisa seharusnya tidak memiliki banyak kesulitan bertarung melawan ahli altar jiwa 1 tingkat Miao Fengtian. Sekarang setelah dia mengetahui situasinya,
Qinlai bisa mengerti mengapa Luo Kexin tampak begitu percaya diri dengan peluangnya. Ding ding ding. Dia dengan santai mengeluarkan bel dan mengguncangnya 2 kali tepat di depan Luo Kexin. Peti mati tulang putih yang ditempatkan di dalam kereta perang kristal tiba-tiba terbang menuju pulau Bloodfin seperti pelangi. Ketak. Mayat setan Puze membuka penutup peti mati dan tiba-tiba berdiri. Dia menyerbu langsung ke pulau yang dipenuhi bau darah. Sempurna. Waktu yang tepat. Tawa jujur Jiang Zuze pecah dari kabut darah yang tampak setebal cairan. Hantu senyum juga muncul di sudut bibir Qinlai ketika dia mendengar tawa Jiang Zuze. Dia tahu bahwa Jiang Zuze mungkin masih cukup kuat untuk menghadapi musuh di pulau itu. Apa itu? Di sisi lain, wajah Luo Kexin sedikit berubah saat dia berbalik untuk menanyai seorang praktisi bela diri Nirvana Realm di sebelahnya. Itu mungkin mayat iblis yang disempurnakan oleh Miao Fengtian, jawab orang itu. Jeda kemudian, dia menambahkan, aura mayat yang dimiliki Kors Demon sangat menakutkan, jadi itu juga berarti dia memiliki kekuatan yang hebat. Itu mungkin memiliki kekuatan seorang praktisi bela diri alam abadi. Mayat iblis dengan kekuatan ahli altar jiwa Luo Kexin bergumam dengan tatapan yang sedikit lebih serius dari sebelumnya. Gilbert, bawa saudara-saudaramu ke Pulau Bayi Jahat dan bantu anak bayi jahat membunuh semua orang luar. Qinlai berbalik dan menginstruksikan. Aduh, Gilbert meraung dan menyerbu ke Pulau Bayi Jahat bersama saudara-saudaranya dengan mengesankan. Saya pikir ibu hantu pemanggil jiwa sedang berurusan dengan naga jahat ini, kulit Luo Kexin menjadi lebih jelek dari sebelumnya. Ibu hantu pemanggil jiwa belum kembali ke Pulau Pemanggilan Jiwa. Dia dan murid-muridnya seharusnya bertarung melawan naga jahat di Pulau Tujuh Mata sekarang, kata praktisi bela diri Sekte Artefak Surgawi Nirvana Realm sekali lagi. Oh tidak. Kakekku dan anak buahnya adalah yang melawan Evil Infant Boy di Evil Infant Island. Luo Kexin menggertakkan giginya. Senior Lapu, mengapa kamu tidak pergi ke Pulau Angin Gelap dan melihat apakah leluhur Darkwing membutuhkan bantuan? Qinlai berkata lagi. Aku berutang banyak pada Forefather Darkwing. Setelah mengangguk sedikit, Lapu terbang menuju Pulau Angin Gelap seperti panah sambil diselimuti energi iblis bawah yang tebal. Dia adalah klan Gosai Rache bermata 8. Bahkan klan Gosai Rache bermata 8 yang paling lemah adalah setara dengan ahli altar jiwa 1 tingkat manusia, belum lagi mata ke-8 mereka memiliki kekuatan misterius yang membuat mereka lawan yang sangat sulit untuk dilawan. Di belakang Luo Kexin, praktisi bela diri Sekte Artefak Surgawi Alam Nirvana merendahkan suaranya lagi sebelum menjelaskan. Saat dia mengatakan ini, mata Luo Kexin tiba-tiba menjadi gelap. Sebelum Qinlai muncul, dia tenang dan yakin bahwa orang-orangnya berada di atas angin di Pulau Bloodfin, Pulau Bayi Jahat, dan Pulau Angin Gelap. Dia berpikir bahwa situasinya sudah berada di bawah kendali Sekte Artefak Surgawi. Namun, kekalahan ibu hantu pemanggil jiwa telah memungkinkan 14 naga jahat untuk bebas. Kors Demon dan Lapu bergabung dalam pertempuran juga telah menyebabkan situasi perang menjadi tidak menentu sekali lagi. Pada saat inilah dia berhenti percaya bahwa pihaknya memiliki keunggulan mutlak di 3 pulau. Mengapa kamu harus melawan kami? Qinlai, Luo Kexin tiba-tiba tampak pahit ketika dia berkata dengan masam, apakah tawaran kami masih belum memenuhi permintaanmu? Menawarkan penawaran apa? Qinlai pura-pura tidak tahu. Anda tahu, saya sedang membicarakan itu, tawaran kami mempekerjakan Jiang Zuze untuk memberi tahu Anda. Semburat kecil yang menawan muncul di pipi Luo Kexin. Sebelumnya, Jiang Zuze memberitahunya bahwa Sekte Artefak Surgawi bersedia menjodohkan Luo Kexin dengannya. Mereka juga berjanji bahwa anaknya dengan Luo Kexin pasti akan menjadi kandidat berikutnya untuk menggantikan Sekte Artefak Surgawi, apapun jenis kelaminnya. Sekte Artefak Surgawi rela berkorban besar untuk mendapatkan diagram roh kuno yang dimilikinya. Menurut pendapat Sekte Artefak Surgawi, mereka telah menunjukkan ketulusan yang cukup untuk menggerakkan siapapun. Tidak peduli seberapa serakah seseorang, mereka harus puas dengan tawaran murah hati ini. Namun, Qinlai telah menolaknya tanpa ampun sekali lagi. Penolakan inilah yang membawa kemarahan Sekte Artefak Surgawi sepenuhnya ke permukaan. Itu sebabnya mereka benar-benar kehilangan kesabaran dan mencoba menggunakan beberapa metode ekstrim untuk mencapai tujuan mereka merebut diagram roh kuno Qinlai untuk diri mereka sendiri. Ketika Luohan mengetahui bahwa cermin surgawi yang rusak yang ditempa oleh tuannya bertahun-tahun yang lalu telah diperbaiki, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Sekte Terminator dapat memberiku semua yang kamu tawarkan, dan mereka tidak serakah seperti kamu, Qinlai menyeringai dan mengejek dengan tidak sopan, ditambah lagi, menurutku kamu sama sekali tidak lebih cantik, lebih pintar, lebih kuat, atau lebih cantik, kelahiran yang lebih baik daripada kakak senior Shen Yue, kan?
Shen Yue, dia lagi. Luo Kexin tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Sebagai dua wanita paling menonjol di Sekte Artefak Surgawi dan Sekte Terminator, banyak orang telah mencoba membandingkannya dengan Shen Yue. Luo Kexin sendiri tidak pernah berhenti mencoba untuk mengalahkan Shen Yue. Sial baginya, dia pada akhirnya kalah dengan Shen Yue dalam banyak konflik mereka. Shen Yue adalah duri di hati Luo Kexin. Oleh karena itu, ketika penyebutan Shen Yue yang tidak disadari oleh Qin Lai mengenai titik sakit di hatinya, dia langsung histeris. Karena kamu bersikeras melakukan hal yang salah, maka aku akan mendesak Sekte Artefak Surgawi untuk menghancurkan semua yang kamu miliki. Aku akan menghancurkan semua fondasi yang telah kamu bangun di Flaming Sun Island dan di tanah Rerun Mahadewa seperti gelembung. Luo Kexin berkata dengan mata dingin. Kami akan mengekstrak semua yang kamu ketahui tentang diagram roh kuno dari otakmu. Dan kami akan memberi makan tubuh lezatmu untuk Qiyan dan Gutuo. Aku tahu kamu sudah merencanakan ini dari awal. Tampaknya Anda bahkan telah memutuskan bagaimana berbagi jiwa dan daging saya. Qin Lai berkata dengan ekspresi yang sangat gelap di wajahnya. Kata-kata Luo Kexin telah memicu kemarahan yang sebenarnya di dalam hatinya. Luo Han dan orang-orangnya praktis bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan diagram roh kuno. Mereka benar-benar berkolusi dengan orang-orang seperti Raja Iblis Tulang Putih, Ibu Hantu Pemanggil Jiwa dan lainnya, dan melakukan perjalanan jauh dari benua Visur Surgawi untuk menyerang tanah Rerun Mahadewa. Mereka masih datang bahkan ketika 3 ras Ghoul besar masih menyiksa orang-orang di tanah kekacauan. Aku akan berdiri di sini dan melihat bagaimana kamu bisa menghancurkan semua milikku. Tunjukkan padaku bagaimana kamu bisa mengekstrak diagram roh kuno yang kamu impikan dari ingatanku. Qin Lai berkata dengan keras. Tidak perlu terburu-buru. Nada suara Luo Kexin masih tenang meskipun dia terlihat dingin. Ketika kita selesai dengan Pulau Tulang Putih, Pulau Bayi Jahat, dan Pulau Angin Gelap, kamu tidak akan punya pilihan selain menyerah, kan? Penghinaan muncul dari dalam matanya. Kamu hanya seorang praktisi bela diri rilem pemenuhan. Hanya ada begitu banyak yang dapat Anda pengaruhi dalam hal ini dengan lebih baik. Ditambah ku dengar Flaming Sun Island bahkan tidak memiliki ahli Soul Altar. Luo Kexin mengangkat alisnya sedikit dan menyatakan dengan bangga, tapi kita berbeda. Lupakan kekuatan internal Sekte Artefak Surgawi, kakekku sendiri tahu 5 ahli altar jiwa yang bersedia berjuang untuk tujuannya. Selain itu, ada ratusan praktisi bela diri Nirvana Realm dan Fragmentation Realm yang bersedia berjuang untuk kakek saya. Yang perlu dilakukan kakekku adalah berjanji kepada mereka bahwa dia akan menempa mereka artefak roh ketika dia bebas, dan mereka akan bersedia memberikan semua yang mereka miliki. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh Master Artificer peringkat surga. Pulau Flaming Sun Anda, Luo Kexin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jijik, masih jauh dari kita. Ekspresi Qin Lai berubah berat. Dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya pengaruh seorang ahli tingkat surga seperti Luo Han. Itu karena jumlah pengrajin yang bisa memperbaiki artefak roh kelas surga di seluruh tanah kekacauan sedikit dan jarang. Selain itu, kebanyakan dari mereka termasuk dalam Sekte Artefak Surgawi. Fenomena ini memberi semua praktisi bela diri tanah kekacauan tidak punya pilihan selain mencari Sekte Artefak Surgawi setelah mereka mencapai tingkat tertentu. Jika mereka ingin menggunakan artefak roh yang dibuat khusus untuk diri mereka sendiri, mereka harus memohon kepada pengrajin master sejati seperti Luo Han untuk mendapatkannya. Bahkan seorang ahli alam abadi membutuhkan artefak roh yang kuat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika mereka ingin memiliki artefak roh yang ditempa, mereka harus membuat kesepakatan dengan seorang ahli seni seperti Luo Han. Lagi pula, hampir semua master artificer yang ada di tanah kekacauan adalah milik Sekte Artefak Surgawi. Itu juga benar bahwa Sekte Artefak Surgawi saat ini tidak memiliki kompetisi nyata. Ini memungkinkan Luo Han untuk memerintahkan sejumlah besar praktisi bela diri yang kuat yang sangat membutuhkan artefak roh tingkat tinggi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka semua harus mematuhi perintah Luo Han jika mereka ingin dia memenuhi janjinya. Oleh karena itu, berurusan dengan beberapa masalah Luo Han dan membunuh beberapa orang bodoh untuk Luo Han menjadi fakta bagi mereka. Pada titik ini, Qin Lai segera mengerti bahwa beberapa ahli yang menginvasi tanah Rerun Mahadewa bersama dengan Sekte Artefak Surgawi adalah tipe orang seperti ini. Luo Han pasti telah mengumpulkan banyak ahli menggunakan pengaruhnya yang tak terbayangkan. Itulah mengapa dia berani menyerang tanah Rerun Mahadewa dengan cara yang begitu megah. Kamu benar, Flaming Sun Island saat ini masih memiliki jalan panjang sebelum dapat mengejar Sekte Artefak Surgawi Anda. Qin Lai mengangguk dan mengakui kesenjangan antara kedua faksi setelah merenung sejenak. Tetapi ketika ekspresi senang muncul di wajah Luo Kexin, dia melanjutkan,
Namun seiring berjalannya waktu dan pemahaman Flaming Sun Island tentang diagram roh kuno tumbuh semakin dalam, tidak akan lama sebelum pengaruh kita sendiri mencapai surgawi. Sekte Artefak. Terlebih lagi, ketika suatu hari Flaming Sun Island menempa artefak roh tingkat tinggi yang melampaui segala sesuatu yang dibuat oleh Sekte Artefak Surgawi menggunakan diagram roh kuno, semua milikmu akan menjadi milik kami. Mulutnya terbelah menjadi seringai jahat. Cermin surgawi anak laki-laki jahat senior adalah artefak roh kelas surga yang ditempa Sekte Artefak Surgawi, namun tidak ada dari kalian yang bisa memperbaikinya setelah rusak. Tetapi saya tidak hanya berhasil memulihkannya ke kesehatan penuh hanya dalam waktu beberapa bulan, kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Bukankah ini berarti Flaming Sun Island telah melampauimu dalam aspek tertentu? Dengan waktu yang cukup, apa yang bisa dilakukan Sekte Artefak Surgawi Anda untuk mengalahkan kami di masa depan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tingkat keterampilan menempa artefak kamu saat ini cukup untuk mengalahkan kami? Ketika retort selesai, ekspresi bangga di wajah Luo Kexin telah hilang seluruhnya. Bahkan, sedikit ketakutan dan kecemasan telah mengintip dari matanya. Dia sama sekali tidak bodoh. Justru karena dia tahu betapa berharganya diagram roh kuno, dia mendesak Sekte Artefak Surgawi dan kakeknya untuk bergerak secepat mungkin. Faktanya, dia adalah satu-satunya yang menyarankan agar dia menikahi Qin Lai untuk diagram roh kuno. Dia melakukan semua ini karena dia tahu betul bahwa keterampilan menempa artefak yang membawa Sekte Artefak Surgawi menjadi kekuatan peringkat perak benar-benar kalah dengan diagram roh kuno yang misterius dan kuat. Dia tahu bahwa jawaban Qin Lai yang sengaja menyakiti mungkin akan menjadi kenyataan yang sebenarnya di masa depan. Jika Flaming Sun Island diberi lebih banyak waktu untuk mengembangkan diri dan mempelajari diagram roh kuno, jika Flaming Sun Island akhirnya berhasil menyempurnakan artefak roh kelas surga yang kuat. Kemudian hari itu terjadi juga akan menjadi hari Sekte Artefak Surgawi, sebuah sekte penempa artefak, akan menderita kekalahan telak. Mereka tidak akan lagi bisa mendapatkan jumlah batu roh yang cabul melalui penjualan artefak roh. Setiap Master Artificer di Celestial Artifact Sect pada akhirnya akan dikalahkan sepenuhnya oleh Master Artificer dari Flaming Sun Island. Sebuah negara tidak dapat menampung dua raja, dan Sekte Artefak Surgawi yang sama ditakdirkan untuk jatuh jika Flaming Sun Island berhasil naik ke puncak. Bagaimanapun, dua sekte mereka adalah pesaing langsung yang paling langsung. Kamu benar, jika kami membiarkan Flaming Sun Island terus berkembang, Anda pasti akan menjadi ancaman besar bagi kami di masa depan. Luo Kexin terdiam sesaat sebelum melanjutkan dengan serius, itulah sebabnya kami tidak akan memberimu waktu lagi selama invasi ini. Kami akan melenyapkan Anda sebelum Anda dapat mengancam kami, tidak peduli biayanya. Setelah dia mengatakan ini, dia terbang mundur dengan Charm Spirit Demon Fox-nya dan memerintahkan 3 praktisi bela diri Nirvana Realm dengan suara kecil, turunkan dia. Anda tidak perlu menahan diri. Kami hanya membutuhkan ingatan di kepalanya, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau selama dia masih bernafas. Dipahami. Pakaian yang dikenakan oleh 3 praktisi bela diri Nirvana Realm memperjelas bahwa mereka bukan milik Sekte Artefak Surgawi. Setelah mengakui perintah Luo Kexin, mereka mengawasinya sampai dia terbang kembali ke Black Gold Spirit Turtle sebelum mereka perlahan-lahan berjalan menuju Qin Lai. 3 musuh alam Nirvana, dengan 2 di tahap awal dan 1 di tahap tengah. Saya tidak bisa melawan mereka semua sendirian, kata Lin Lianger lembut. Nirvana Realm aku juga tidak bisa melawan mereka. Qin Lai tersenyum sebelum melihat Pulau Bloodfin di dekatnya, Pulau Bayi Jahat, dan Pulau Angin Gelap. Sebuah rencana sudah terbentuk di benaknya. Mari kita bersembunyi di Pulau Bloodfin dan membantu Jiang Zuze mengatasi masalahnya sebentar. Saya ingin melihat apakah ada orang pemberani yang berani mengekspos altar jiwa mereka dalam pertempuran. Dia kemudian segera mengendarai kereta perang kristal langsung menuju Pulau Bloodfin. 3 praktisi bela diri Nirvana Realm bertukar pandangan khawatir satu sama lain. Qin Lai saat ini sangat dekat dengan Pulau Bloodfin. Bahkan jika mereka melakukan segala daya mereka untuk menghentikannya, tidak mungkin mereka bisa menghentikannya memasuki Pulau Bloodfin. Ini juga berarti bahwa Qin Lai akan menjelajah jauh ke dalam Bloodfin Sect sebelum mereka bisa menyerangnya. Saat ini, Bloodfin Sect adalah panggung pribadi praktisi bela diri altar jiwa. Mereka mungkin bisa membunuh Qin Lai di luar Pulau Bloodfin dengan sedikit kesulitan, tetapi di Pulau Bloodfin apakah mereka berhasil atau tidak sepenuhnya bergantung pada faktor lain. Mereka juga sedikit takut dengan Pulau Bloodfin dan tidak ingin menjelajah terlalu dalam ke wilayah itu. Itu sebabnya mereka ragu-ragu. Jangan lupa permintaanmu sendiri. Suara Luo Kexin terdengar pelan di belakang mereka saat ini. Juga, jumlah kami di Pulau Bloodfin saat ini lebih banyak, aku tidak tahu apa yang kalian bertiga khawatirkan. Huff,
Jika Anda ingin kami memalsukan Anda artefak roh, Anda harus bekerja untuk hadiah Anda. Mengapa lagi kami mengundang Anda ke tempat ini atau apakah Anda berpikir bahwa kami mempekerjakan Anda untuk menonton pertunjukan? 3 praktisi bela diri Nirvana Realm yang membutuhkan luohan untuk menempa artefak roh mereka tidak punya pilihan selain mengejar ke Pulau Bloodfin dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Saat ini, area sekitar Bloodfin Island, Soul Summoning Island, Evil Infant Island, dan Darkwind Island dipenuhi dengan roh-roh jahat. Orang-orang ini hanya menonton pertempuran berikutnya dari jauh, jauh sekali. Tidak ada yang mencoba mengganggu. Itu karena kekuatan luohan sangat kuat. Mereka bahkan berhasil merekrut beberapa penduduk lokal yang kuat ke tengah-tengah mereka seperti Raja Iblis Tulang Putih, Ibu Hantu Pemanggil Jiwa, Qi Yan dan Gu Tuo. Hal ini menyebabkan roh-roh jahat dan ras asing dari tanah Rerun Mahadewa menjadi lebih jinak. Mereka hanya ingin menyaksikan bagaimana situasi akan berkembang. Ketika Qinlai terbang menuju Pulau Bloodfin, 4 orang berjubah hitam pekat terbang keluar dari para penonton seperti 4 bayangan. Zzz, suara aneh dari goresan ruang dan beberapa percikan kecil muncul dari dalam pakaian mereka. Meskipun 4 praktisi bela diri berpakaian hitam tampak bergoyang seperti hantu dan bergerak perlahan, mereka langsung muncul di dekat Pulau Bloodfin. Rasa bahaya yang kuat langsung memasuki pikiran Qinlai. Itu hampir membuatnya gemetar terus-menerus seperti daun. Garis keturunannya langsung terbakar seperti lava, dan karakter ilahi api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Itu menyebabkan udara di sekitarnya terbakar dengan panas yang tak tertahankan. Apa yang salah? Seru Lin Lianger. Dia berdiri sangat dekat dengan Qinlai, dan dia secara alami membenci semua jenis panas. Itulah mengapa dia segera mengambil perubahan di dalam tubuhnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Qinlai memanfaatkan esensi darah hidupnya dan segera mengeksekusi Blood Escape. Baru pada saat itulah dia berteriak, "The Heaven Goal Rache." Saat dia mengatakan ini, dia meraih Lin Lianger dan menghilang dalam kepulan cahaya berdarah. Begitu dia menghilang, kereta perang kristal yang dia dan Lin Lianger gunakan sebenarnya dipotong menjadi banyak bagian oleh bilah spasial yang tak terlihat. Hanya setelah kendaraan itu dipotong sebelum bilah spasial yang tajam menampakkan diri seperti sekumpulan ikan yang terang. Dia berhasil melarikan diri lagi. Pemimpin kuartet berkata dengan suara gelap dan serak. Pupil matanya bersinar dengan cahaya dingin dan tanpa ampun. Ras surga Gold. Tidak jauh dari situ, Luo Kexin belum sepenuhnya kembali ke Black Gold Spirit Turtle karena dia mengamati pemandangan itu dengan cermat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis ketika dia melihat apa yang terjadi. Dia telah berpartisipasi dalam pertempuran berdarah di benua Prism, dan dia telah melawan klan Heaven Gold secara langsung. Dia segera mengenali siapa mereka dari mata mereka sendiri. Mereka adalah 4 klan dari Heaven Gold Rache benua Prism. Temukan dia. Pemimpin kelompok mengabaikan teriakan Luo Kexin dan memerintahkan dengan muram. 4 praktisi bela diri berjubah hitam yang telah menarik banyak perhatian penonton tiba-tiba menjadi kabur. Dengan tubuh mereka di tengah, ruang di sekitar mereka mulai beriak. Tepat ketika para penonton berusaha untuk melihat kuartet dengan lebih baik, mereka tiba-tiba menghilang secara misterius dari pandangan mereka. Klan Heaven Gold yang berpengalaman dalam kekuatan luar angkasa menghilang tepat di depan mata mereka, begitu saja. Kilatan berdarah kemudian, Qinlai dan Lin Lianger tiba-tiba muncul di Pulau Bloodfin. Qinlai mulai mencari cara untuk mengeksekusi Blood Escape dengan benar, jadi dia bisa memilih arah pelarian mereka. Itulah mengapa mereka mendarat dengan sempurna di Pulau Bloodfin. Mengapa indramu lebih tajam dariku? Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa mereka adalah klan Heaven Gold? Lin Lianger bertanya. Garis keturunanku jauh lebih sensitif dalam hal Heaven Gold Rache. Baru saja salah satu dari 4 klan Heaven Gold setidaknya berada di alam abadi, atau aku tidak akan menyia-nyiakan esensi darah kehidupan segera untuk melarikan diri dari tempat itu, kata Qinlai dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti. Lin Lianger mengerutkan kening. Kamu dan aku masih agak terlalu lemah. Kami berdua tidak memiliki banyak cara untuk berurusan dengan ahli tingkat altar jiwa. Qinlai mengakui dengan ekspresi tak berdaya yang sama di wajahnya. Saat itulah dia menyadari bahwa dia masih memegang tangan kecil Lin Lianger yang sedingin es. Dia dengan cepat melepaskan tangannya. Ketika dia melihat Lin Lianger, dia memperhatikan bahwa jejak kejutan tiba-tiba melintas di matanya. Jika saya memiliki beberapa tahun lagi untuk mengolah warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Es di Kristal Es Surgawi Pulau Frost, saya mungkin dapat naik ke peringkat 8. Lin Lianger dengan cepat memulihkan dirinya dan berkata dengan dingin, Phoenix Es peringkat 8 tidak kalah dengan naga jahat peringkat 8. Selain itu, saya sangat akrab dengan warisan Kaisar Es dan memiliki bakat rasial Ice Phoenix.
Saya percaya bahwa saya akan setara dengan ahli altar jiwa 1 atau 2 tingkat lainnya setelah saya mencapai peringkat 8. Aku seharusnya bisa naik ke tahap akhir dari rilem pemenuhan setelah kita selesai dengan perjalanan ini. Namun, masih ada alam fragmentasi, alam nirvana, dan alam abadi di depan jalur kultivasiku. Qinlai menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Kenaikan Anda akan jauh lebih cepat daripada kebanyakan praktisi bela diri manusia karena Anda memiliki bakat yang tidak biasa dan garis keturunan ras dewa. Mereka akan memberi Anda fisik, persepsi jiwa, dan jiwa sejati yang jauh lebih kuat daripada praktisi bela diri lainnya dengan peringkat yang sama. Lin Lianger berkata dengan serius, menurut pendapat saya, Anda mungkin dapat mencapai alam nirvana hanya dalam waktu 100 tahun. 100 tahun? Qinlai masih tampak pahit meskipun ini. Saat wawasannya diperluas, dan pengalamannya diperkaya, dia perlahan menyadari bahwa kultivasinya akan menjadi penopang yang serius. Dia belum berkultivasi terlalu lama, namun kecepatan terobosannya cukup banyak yang terbaik atau terbaik kedua di antara semua rekan-rekannya. Namun, dia telah melompati jalannya melalui kultivasinya akhir-akhir ini. Flaming Sun Island juga telah menarik terlalu banyak perhatian meskipun juga berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Ini berarti bahwa orang-orang yang berhubungan dengannya semuanya adalah orang-orang terkemuka di tanah kekacauan termasuk alam fragmentasi, alam nirvana dan bahkan praktisi bela diri alam abadi. Dibandingkan dengan iblis kuno dan roh jahat yang kuat yang telah berkultivasi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, wilayahnya secara alami tidak cukup untuk menangani masalah yang dihadapi. Ketika ini selesai, saya akan berusaha lebih keras untuk meningkatkan kultivasi saya, kata Qinlai tiba-tiba. Tambang kristal es surgawi di Pulau Frost akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda. Saya mengerti. Sungai surgawi darah biru. Pada saat inilah tawa keras Jiang Zuze terdengar dari atas Pulau Bloodfin. Secara alami, Qinlai melihat ke arah langit berdarah dari sudut terpencil di Pulau Bloodfin. Di langit, 2 sungai darah panjang yang tidak wajar muncul dalam bentuk salib. Di tengah salib, ada bola darah tebal yang menggeliat yang tampak seperti iblis darah yang terbungkus dalam kepompong darah. Tawa Jiang Zuze datang dari dalam bola darah yang menggeliat. Suaranya sendiri menyebabkan darah semua orang mengalir dalam pola yang tidak wajar. Seolah-olah darah mereka berusaha keluar dari tubuh mereka. Celestial River of Blue Blood menggantung tinggi di atas langit memancarkan aura jahat yang menyebabkan darah semua orang lepas kendali. Di bawah sungai darah, banyak orang luar yang menyerbu Pulau Bloodfin tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, tampak sangat pucat di wajahnya. Darah yang mereka ludahkan benar-benar terbang ke langit karena mereka tertarik oleh Celestial River of Blue Blood. Seperti sungai ke laut, aliran darah berkumpul di Celestial River of Blue Blood dan menyebabkan bau darah Bloodfin Island semakin menyengat. Cahaya ilahi jiwa es. Suara sedingin tulang bergema dari sungai darah. Kemudian, altar jiwa es 3 tingkat tiba-tiba muncul. Altar jiwa 3 tingkat berkilau dengan cahaya sedingin es yang tembus cahaya. Cahaya yang tampak seperti dipenuhi dengan jiwa es bersinar ke segala arah. Qinlai dapat dengan jelas merasakan sedikit pikiran jiwa yang terasa seperti kristal es yang berkumpul di dalam cahaya dan tampaknya mengubah hukum dunia itu sendiri. Konsep es yang menakutkan keluar dari cahaya es yang tembus cahaya, dan retakan yang mengerikan mulai bergema dari 2 sungai surgawi darah biru seolah-olah mereka dibekukan oleh semburan udara dingin. Kekuatannya menyelimuti seluruh Pulau Bloodfin. Aura yang menyebabkan orang luar memuntahkan darah hilang setelah Celestial Rivers of Blue Blood dibekukan dengan cepat. Kuku tulang putih. Penusuk api mendalam. Pada saat yang sama, Raja Iblis Tulang Putih dan ahli altar jiwa 2 tingkat yang tidak dikenal lainnya berteriak serempak. Bekerja sama dengan Ice Soul Divine Light, Ji Qingpeng, mereka telah menyerang Jiang Zuze yang membeku di dalam sungai darah pada waktu yang tepat. Di sisi lain medan perang, ahli altar jiwa 2 tingkat lain yang tidak dikenal sedang bertarung 1 lawan 2 melawan Miao Fengtian dan mayat setan Pu Ze, mencegah mereka mengulurkan bantuan kepada Jiang Zuze. Wanita itu benar. Seorang ahli seni yang dapat memperbaiki artefak roh kelas surga benar-benar mampu menarik bantuan para ahli puncak. Lin Lianger melihat pertempuran langit dan berkata, 2 ahli altar jiwa 2 tingkat itu mungkin telah menyerang Jiang Zuze dengan sukarela karena mereka membutuhkan seorang ahli untuk menempa mereka artefak roh pelengkap. Kurasa Flaming Sun Island bisa menggunakan taktik yang sama untuk merekrut mereka sebagai delegasi asing kita di masa depan. Qinlai mengangguk pelan. Ini adalah cara yang baik untuk merekrut ahli. Lin Lianger mengakui. Ayo, roh kekosongan dan kekacauan. Saatnya memberi makan. Mengisap napas dalam-dalam, Qinlai meraih jauh ke dalam orb penekan jiwa dan dengan paksa memanggil mereka dengan gumpalan kesadaran jiwa. Saat pikiran jiwanya muncul,
orb penekan jiwa yang tersembunyi di dalam gelabelanya tiba-tiba menyala. Pada saat berikutnya, 6 sinar-sinar terang dan berwarna-warni tiba-tiba muncul. Yang ini, yang itu, dan yang dua ini. Qinlai mengunci kesadarannya pada Ji Qingpeng, Raja Iblis Tulang Putih dan dua ahli altar jiwa dua tingkat yang tidak dikenal. Dia mencegah roh kekosongan dan kekacauan melakukan tembakan persahabatan. Iya, 6 roh kekosongan dan kekacauan menjawab dan mengatakan kepadanya bahwa mereka mengerti siapa target mereka. Setelah itu, sosok mereka menjadi buram hingga menghilang sepenuhnya. Bahkan Lin Lianger tidak dapat lagi mendeteksi Spirits of Void and Chaos. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Jika saya dilindungi oleh beberapa ahli altar jiwa dan 6 roh kekosongan dan kekacauan, saya seharusnya bisa menang di sebagian besar pertempuran. Qinlai berpikir dalam hati. Apa ini? Raja Iblis Tulang Putih adalah yang pertama mengeluarkan teriakan tiba-tiba. Bayangan buram telah muncul di dalam altar jiwa yang ditempa dengan tulang. Bayangan itu dengan cepat menggerogoti logam yang disebut emas ungu, yang digunakan Raja Iblis Tulang Putih untuk menempa altar jiwanya. Ini menyebabkan soul altar tulang putih dua tingkatnya menjadi tidak stabil. Sesuatu merayap ke dalam altar jiwaku. Milikku juga. Dua praktisi bela diri altar jiwa dua tingkat lainnya juga berteriak tanpa sadar. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Altar jiwa adalah dasar dari jiwa ahli altar jiwa. Itu adalah tempat suci yang tidak boleh dimasuki oleh kekuatan asing. Itulah mengapa invasi roh kekosongan dan kekacauan dan fakta bahwa bahan roh halus di altar jiwa mereka diserap menyebabkan mereka memiliki firasat yang mengerikan. Ahli altar jiwa 3 tingkat Ji Qingpeng memiliki indera yang paling tajam dari semua orang ini, jadi saat roh kekosongan dan kekacauan tipe air telah menyerang altar jiwanya, dia segera menariknya kembali ke dalam pikirannya. Flaming Sun Island Qinlai telah tiba. Ji Qingpeng berkata dengan dingin. Saat dia mengatakan ini, dua ahli altar jiwa yang tidak dikenal dan Raja Iblis Tulang Putih menjadi pucat pada saat yang sama. Mereka buru-buru menarik altar jiwa mereka kembali ke pikiran mereka sebelum mereka menderita kerugian yang lebih besar. Sekarang detail pertempuran antara Flaming Sun Island dan Illusory Demon Sect telah mencapai setiap sudut dunia. Banyak orang tahu bahwa Qinlai memiliki 6 bentuk kehidupan aneh yang merupakan kutukan dari semua altar jiwa. Semua orang tahu bahwa altar jiwa Wen Bin dan Chu Miao dan rusak parah. Itu membuat semua ahli soul altar menjadi berhati-hati. Jangan mengekspos altar jiwamu. Ji Qingpeng mulai memindai Pulau Bloodfin dengan tatapan dingin dan mata sedingin es. Aura dingin jatuh dan menyelimuti seluruh Pulau Bloodfin seperti hujan salju. Sembunyikan dirimu dengan konsep es, kata Lin Lianger lembut. Qinlai mengangguk dan segera mulai mengedarkan Frost Arts-nya. Dia perlahan mengingat diagram konsep Frost dan membayangkan bahwa dia adalah batu es di dunia yang dingin. Niat jiwa beku Ji Qingpeng menjelajahi setiap sudut Pulau Bloodfin dalam upaya untuk mencari Qinlai. Sayangnya, dia tidak dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Kekuatan es yang dia pelajari jauh lebih rendah daripada konsep es yang ditinggalkan oleh Kaisar Es. Oleh karena itu, dia tidak dapat mendeteksi Qinlai atau Lin Lianger sama sekali setelah mereka melepaskan konsep es mereka. Qinlai, Ji Qingpeng dan orang-orang ini tidak dapat memantapkan diri mereka di Pulau Bloodfin bahkan jika kamu tidak muncul. Tawa Jiang Zuze bergema lagi dari titik persimpangan dua sungai yang membeku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Ji Qingpeng dengan altar jiwa yang rusak dan beberapa ahli altar jiwa dua tingkat sudah cukup untuk mengancamku? Seni darah ledakan. Saat dia mengatakan ini, dua sungai darah beku tiba-tiba meledak menjadi hujan manik-manik darah. Setiap satu dari manik-manik darah seperti rubi ini berisi versi miniatur Jiang Zuze. Untuk sesaat, seolah-olah dunia diguyur hujan dengan puluhan ribu Jiang Zuze. Manik-manik darah ini mendarat di Ji Qingpeng, Raja Iblis Tulang Putih, dan dua praktisi bela diri altar jiwa dua tingkat. Darah segera menjadi lengket dan melilit mereka seperti lem saat menyentuh mereka. Untuk sesaat, setiap orang luar di Pulau Bloodfin berubah menjadi jagung darah. Mereka semua terbungkus rapat di dalam kepompong darah. Jiang Zuze berdiri tinggi di altar jiwa giok darah 3 tingkat. Para penyusup yang memasuki Pulau Bloodfin terbungkus dalam kepompong berdarah dan mengeluarkan rengekan. Bahkan Ji Qingpeng dan ahli altar jiwa lainnya seperti Raja Iblis Tulang Putih ditutupi kepompong darah. Pemisahan es. Kepompong telah dipotong terbuka oleh es. Jin Qingpeng membebaskan diri lebih dulu, namun wajahnya pucat pasi. Sedikit darah bisa dilihat di sudut mulutnya. Kamu tidak dapat merekonstruksi altar jiwa esmu? Kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengekspresikan kekuatan penuh dari altar jiwa 3 tingkat menggunakan metode sekte artefak surgawi? Senyum Jiang Zuze sedikit kejam.
Apa Anda baru saja diserang oleh Spirits of Void and Chaos, dan bahkan beberapa dari 5 elemen esensi yang Anda gunakan untuk menstabilkan soul altar Anda telah dikonsumsi. Anda pasti tidak dapat menjaga stabilitas soul altar Anda. Ekspresi Ji Qingpeng gelap, dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu pikir karena Sen mengalami masalah dalam kultivasinya dan tidak dapat mengawasi tanah Rerun Mahadewa, kamu bisa datang dan mengendalikanku, yang juga memiliki altar jiwa 3 tingkat, Jiang Zuze tertawa aneh. Jiang An dari Black Fudochul tahu bahwa saya membangun altar jiwa 3 tingkat dan tidak berani datang ke tanah Rerun Mahadewa untuk membuat masalah bagi saya. Namun Anda melakukannya. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Matanya berdarah dan dalam saat ekspresinya berangsur-angsur menjadi gila. Riak energi yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Mata Ji Qingpeng menunjukkan sedikit kejutan. Seni jiwa darah hebat. Benar, Jiang Zuze tersenyum cerah. Bercak darah menyebar dari langit di atas Bloodfield Island. Tang darah menakutkan yang pekat ada di setiap sudut pulau Bloodfin. Di bawah lampu berdarah, Qin Lai yang menggunakan diagram konsep Frost untuk menyamarkan auranya mendeteksi bahwa tetesan esensi darah kehidupan di tubuhnya tampak seolah-olah akan meledak. Boom, boom. Praktisi bela diri yang menginvasi pulau Bloodfin dan terjebak dalam kepompong mengeluarkan suara aneh ketika mereka diselimuti oleh aura berdarah. Benang energi berdarah padat keluar dari kepompong berdarah dan melayang di langit di atas pulau Bloodfin. Praktisi bela diri yang telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang jelas beberapa saat yang lalu tiba-tiba menjadi tak bernyawa di saat berikutnya. Energi darah yang padat tampaknya mencengkeram energi dan jiwa para praktisi bela diri yang terbunuh menarik mereka secara paksa keluar dari kepompong darah. Jiang Zuze tertawa liar. The Blood Drinkers of Bloodfin Island tiba-tiba terbang ke udara dari seluruh penjuru pulau. Mata merah mereka melebar saat mereka dengan rakus menyedot energi darah padat yang melayang ke arah mereka. Energi darah yang padat mengandung aroma manis dan lembut yang merupakan godaan haus darah. Bahkan Qin Lai, yang bersembunyi, hampir tidak bisa mengendalikan dirinya setelah mencium bau ini. Dia ingin menyerang untuk menyerap energi darah yang padat. Hahaha, hebat, makanan darah yang datang ke pintu. Anak-anak muda, serap dan tingkatkan kekuatanmu. Jiang Zuze sangat bersemangat. Fop, kepompong darah yang menutupi Raja Iblis tulang putih retak. Kulitnya juga pucat. Tampaknya bahkan sebagian dari darah di tubuhnya telah ditarik keluar. Seni jiwa darah hebat, kamu mengolah seni jiwa darah hebat. Ekspresi Ji Qingpeng berubah. Pada saat ini, dia menunjukkan kewaspadaan yang jelas di matanya. Seni jiwa darah hebat, adalah seni yang paling menakutkan dari Sekte Iblis Darah. Itu berasal dari paruh kedua kitab darah dan sangat hebat. Setelah melakukan seni jiwa darah hebat, Castor bisa mengeluarkan darah murni dari makhluk di sekitarnya. Darah yang mengandung aura kehidupan yang bergelombang dapat membentuk Blood Demons, dapat digunakan bersama dengan seni roh sekte Bloodfin dan dapat digunakan untuk membentuk berbagai serangan. Yang paling penting, Blood Demon yang dibentuk oleh Great Blood Soul Art dan gerakan serangan yang menakutkan tidak menghabiskan kekuatan Castor. Ini adalah metode yang menggunakan darah musuh untuk menyerang musuh. Itu sangat misterius. Blood Whipping Ghost Claw, Blood Dragon's Roar, Blood Demon, semua metode serangan Bloodfin Sekte dapat dengan cepat terbentuk dengan darah yang ditarik keluar. Serangan mengerikan itu segera digunakan pada Ji Qingpeng, Raja Iblis Tulang Putih, dan yang lainnya begitu mereka terbentuk. Mereka tidak disia-siakan sama sekali. Banyak peminum darah menjadi direvitalisasi setelah menyerap energi darah yang padat. Mata mereka bersinar dengan cahaya ganas dan kekuatan mereka meningkat pesat. Ji Qingpeng, jika kamu berada di puncakmu dan memiliki 3 praktisi bela diri tingkat menengah Imperishable Realm, mungkin kamu bisa menandingiku. Ji Qingpeng tertawa, tapi altar jiwa esmu telah rusak di masa lalu, dan masih belum pulih. Saat ini, bahkan jika kamu mendapat bantuan Raja Iblis Tulang Putih dan yang lainnya, kamu bukan tandinganku. Berhenti sejenak, Jiang Zuze menambahkan, bahkan tanpa Qin Lai melepaskan Spirits of Void and Chaos, bahkan jika dia ditunda, kamu masih akan kalah. Roda minum darah. Sebuah roda besar terbang keluar dari altar jiwa giok darah Jiang Zuze. Saat roda berputar, sinar cahaya berdarah keluar. Wosh wosh. Saat roda menuju Ji Qingpeng, darah Ji Qingpeng di dalam tubuhnya kehilangan kendali. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya berubah lagi. Aku tidak menyangka bahwa roda minum darah dari Sekte Fin Darah juga akan ada di tanganmu. Haha, aku pernah memimpin Bloodfin Sek untuk waktu yang singkat. Tentu saja aku mendapat beberapa hal baik, kata Jiang Zuze dengan santai. Aku mengaku kalah kali ini. Ji Qingpeng menarik napas dalam-dalam. Sebelum roda minum darah mendarat, tubuhnya hancur seperti es. Potongan es kecil yang tak terhitung jumlahnya meledak.
Aura es yang kejam tiba-tiba menghilang dari Pulau Bloodfin. Aku, Raja Iblis Tulang Putih membuka mulutnya untuk berbicara. Karena Ji Qingpeng telah pergi, maka kamu harus menerima pukulan dari roda minum darah. Jiang Zuze tersenyum sedikit. Raja Iblis Tulang Putih memucat. Namun sebelum dia bisa melarikan diri dari Pulau Bloodfin, roda penyemprot darah itu hancur. Ledakan, suara teredam yang sepertinya mendorong Pulau Bloodfin tenggelam, dan suara tulang Raja Iblis Tulang Putih yang pecah terdengar hampir bersamaan. Jiang Zuze, aku mengaku kalah. Mulai sekarang, aku tidak akan kembali ke Pulau Bloodfin. White Bone Demon Monarch meraung dari dalam lampu merah berdarah. Roda minum darah sepertinya mencabik-cabik dagingnya dan membuat heboh mendengarnya. Terlambat, siapa yang menyuruhmu menjadi dalang orang lain bisa pergi, tapi kamu tidak bisa. Jiang Zuze tertawa. Bagaimana mungkin dua ahli altar jiwa dua tingkat lainnya yang diundang Luo Han tidak menerima petunjuk? Keduanya bertukar pandang. Tanpa sepatah kata pun, mereka segera melarikan diri dari Pulau Bloodfin. Mereka tidak berani tinggal di Pulau Bayi Jahat dan Pulau Angin Gelap. Mereka tidak kembali ke Black Gold Spirit Turtle dan langsung melarikan diri dari Ruin Lands. Jiang Zuze mendengus. Aku akan perlahan-lahan menyelesaikan skor denganmu nanti. Jiang Zuze tertawa sambil menatap punggung kedua orang itu. Saudara Jiang, mayat Raja Iblis Tulang Putih dapat ditempa menjadi iblis mayat berkualitas tinggi, tolong jaga itu. Miao Fengtian berkata dengan tergesa-gesa. Luar biasa, Jiang Zuze memiliki ekspresi senang. Jiang Zuze, jika kamu membiarkanku hidup hari ini, aku bersumpah untuk tidak pernah menginjakkan kaki ke Pulau Bloodfin di masa depan. Permohonan Raja Iblis Tulang Putih datang dari bawah roda minum darah disertai dengan jeritan tajam. Saat roda minum darah berputar, Qinlai memperhatikan bahwa pecahan tulang yang hancur terbang dari tempat Raja Iblis Tulang Putih berada. Dia tahu bahwa itu adalah altar jiwa tulang putih dua tingkat Raja Tulang Putih Raja Iblis. Dengan kata lain, Jiang Zuze bisa menggunakan roda minum darah untuk menghancurkan altar jiwanya. Ini tidak diragukan lagi adalah agar Raja Iblis Tulang Putih tidak akan pernah bisa membalas. Tidak, aku membutuhkan Course Demon yang lebih kuat, dan secara kebetulan, kamu berhasil. Jiang Zuze tersenyum tipis dan tiba-tiba berkata, Qinlai, kemarilah untuk mengobrol. Setelah Ji Qingpeng pergi, Qinlai dan Lin Lianger berhenti menggunakan Frost Concept Diagram untuk menyamarkan diri dan berjalan ke tempat terbuka. Ketika Qinlai mendengar undangan Jiang Zuze, dia mengeluarkan kereta perang kristal dan terbang bersama Lin Lianger menuju tempat Jiang Zuze dan yang lainnya berada. Sesaat kemudian, keduanya berhenti di depan Jiang Zuze. Qinlai melihat sekeliling. Alisnya berangsur-angsur berkerut saat matanya bersinar dengan cahaya aneh. Para peminum darah yang mengikuti Jiang Zuze tampaknya menjadi binatang buas saat ini karena mereka meraih kepompong darah dan meminum darah. Setiap kepompong darah berisi seorang praktisi bela diri yang telah menginvasi Pulau Bloodfin. Beberapa dari mereka berasal dari Sekte Artefak Surgawi, yang lain adalah bawahan Raja Iblis Tulang Putih, dan sebagian adalah pembudidaya yang tidak terafiliasi yang memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Luo Han. Mereka belum mati sepenuhnya. Miao Fengtian dan mayat iblis berdiri di samping Jiang Zuze. Selain itu, putranya, Jiang Tianxing, ada di dekatnya. Mata merah darahnya menatap rakus pada Raja Iblis Tulang Putih yang sedang dihancurkan oleh roda minum darah. Cahaya berdarah di mata Jiang Tianxing membuat bergidik. Ayah, aku, Jiang Tianxing menjilat bibirnya. Jiang Zuze melambaikan tangannya. Sementara Jiang Tianxing menginginkan darah lezat Raja Iblis Tulang Putih, dia mengendalikan keinginan batinnya setelah Jiang Zuze melambaikan tangannya. Qinlai, bisakah kamu melihat kultivasi Tianxing? Jiang Zuze bertanya secara acak. Jiang Tianxing terdiam, dan menatap ayahnya dengan bingung, tidak yakin mengapa Jiang Zuze mengajukan permintaan ini kepada Qinlai. Qinlai juga terdiam, tapi setelah beberapa saat matanya berkedip saat dia dengan serius memeriksa Jiang Tianxing. Ketika dia melihat lebih dekat, ekspresinya terkejut. Dia menghela napas. Tahap akhir dari rilem pemenuhan. Jiang Tianxing mengangkat kepalanya, bibirnya melengkung membentuk senyum bangga. Dia berkata, ya, saya mencapai tahap akhir dari rilem pemenuhan 2 minggu yang lalu. Qinlai terdiam. 3 atau 4 tahun lalu, Jiang Tianxing telah berpartisipasi dalam Trial of Graveyard of Gods. Pada saat itu, Jiang Tianxing juga berada di alam Nether Passage. Dia mungkin bahkan lebih lemah dari para jenius seperti Chu Li dan Luo Chen. Pada saat itu, Jiang Tianxing bahkan belum mencapai tahap akhir dari alam Nether Passage. Paling banyak 4 tahun, orang-orang terkenal seperti Chu Li, Luo Chen, dan Du Xiangyang, pemimpin masa depan pasukan peringkat perak, baru saja berada di tahap awal rilem pemenuhan.
Tapi Jiang Tianxing telah menyusul mereka. Dia mencapai tahap akhir dari rilem pemenuhan. Dalam pandangannya, semua ini jelas tidak mungkin, dan tidak logis. Kau merasa terkejut? Jiang Zuze tersenyum kecil. Matanya sedikit menyipit. Ini adalah keajaiban berkultivasi seni roh darah. Minum darah manusia untuk berkultivasi adalah cara tercepat untuk mendapatkan kultivasi, dan Anda maju setiap hari. Ekspresi Qin Lai berubah. Kamu tidak berkultivasi menggunakan darah manusia tetapi kamu memiliki kultivasi rilem pemenuhan tahap menengah setelah 4 tahun. Juga, kamu hanya selangkah lagi dari terobosan lain. Jiang Zuze menilai Qin Lai dengan pandangan yang mendalam. Dia dengan santai berkata, sejauh yang saya tahu, Anda paling banyak berada di tahap awal Nether Passage Realm ketika Anda memasuki makam dewa. Tampaknya kecepatan perkembangan Anda cocok dengan Tianxing, yang berkultivasi menggunakan darah manusia. Pada saat ini, mata Jiang Tianxing menjadi rumit, waspada, dan cemburu saat dia melihat Qin Lai. Dalam pandangan saya, kecepatan perkembangan Anda sangat cepat sehingga hampir tak terbayangkan. Jiang Zuze tersenyum dan kemudian berkata dengan tulus, namun, saya merasa kecepatan kultivasi Anda bisa lebih cepat. Jantung Qin Lai melonjak. Jiang Zuze berkata, tidakkah Anda merasa bahwa kultivasi Anda saat ini tidak dapat mengikuti status dan identitas Anda jika Anda memiliki alam fragmentasi, atau kultivasi alam nirvana, dengan sumber daya yang Anda miliki dan metode misterius Anda akan memiliki kemampuan untuk menantang, bahkan ahli alam abadi sendiri. Ketika kamu mendapatkan kultivasi nirvana realm, ketika kamu menggunakan seni rahasia itu, ketika kamu melemparkan Profound Thunder Heart, mungkin, bahkan hati para ahli realm yang abadi akan meledak. Dan kamu boleh membunuh mereka secara berkelompok. Ini adalah sesuatu yang bahkan Forevator Terminator sendiri tidak bisa lakukan. Itu karena Forevator Terminator tidak dapat memperkuat kekuatan petir dan guntur melalui diagram kuno yang misterius untuk melepaskan tingkat kekuatan yang tak terbayangkan. Ketika kamu memasuki alam abadi, dengan metode dan kemampuanmu, kamu tidak akan terkalahkan di tanah kekacauan. Ketika dia mengatakan ini, Jiang Zuze berhenti dan menatap Qin Lai dalam-dalam. Dia tersenyum, menunjukkan giginya, dan berkata, dan aku bisa memberimu kesempatan untuk mempercepat kultivasimu. Dia tiba-tiba menunjuk ke Raja Iblis Tulang Putih yang mengerang di bawah roda minum darah. Ini adalah ahli altar jiwa 2 tingkat. Energi di tubuhnya begitu kuat sehingga bisa membuatmu meledak. Dan kamu hanya perlu pergi dan meminum darahnya dengan metode rahasiaku. Kamu bisa menyaring darah menjadi darahmu. Kamu akan segera mencapai tahap akhir dari rilem pemenuhan. Dan dalam waktu dekat, Anda akan terus menerobos. Jiang Zuze menggoda Qin Lai. Ayah. Jiang Tianxing berkata dengan mendesak. Diam. Jiang Zuze mendengus dingin. Jiang Tianxing menggigit giginya, matanya berkedip dengan kekerasan dan kegilaan. Milikku, itu milikku. Seharusnya milikku. Dia berulang kali berteriak dalam pikirannya. Mata Qin Lai sangat bertentangan saat dia melihat sosok di bawah roda minum darah dan tulang yang menyemprot. Dia menginginkan kultivasi yang lebih tinggi, kekuatan yang lebih kuat. Keinginan untuk menjadi kuat begitu kuat sehingga dia ingin mencapai puncak dengan satu langkah. Jiang Zuze seperti iblis yang menunjukkan apa yang diinginkannya di depannya. Dia hanya perlu mengambil langkah, jatuh sedikit, dan kultivasinya akan meningkat pesat. Sejak saat itu, dia akan menerima cara yang sama sekali baru untuk meningkatkan kekuatannya, dia bisa menggunakan metode itu untuk meningkatkan tingkat terobosannya. Dia berjuang mati-matian di dalam. Qin Lai, kamu tidak bisa melakukan itu. Pada saat ini, Lin Lianger tiba-tiba berbicara. Kamu tidak seperti orang lain. Kamu tidak bisa meminum darah orang lain. Darah orang lain akan membuat garis keturunanmu tidak murni. Garis darah tidak murni, garis darah tidak murni. Qin Lai tiba-tiba bergetar dan melepaskan keinginan besarnya. Matanya segera memulihkan kejernihannya. Saya memiliki garis keturunan ras dewa. Garis keturunan saya harus murni untuk tumbuh lebih kuat. Jika saya mencampur darah terlalu banyak orang dengan darah saya sendiri, dalam jangka panjang, saya akan kehilangan lebih banyak daripada yang saya dapatkan. Tanpa itu, aku tidak akan bisa memasuki Chaos Blood Realm, atau melepaskan api yang tak terpadamkan dari keluarga Blaze. Serangkaian pikiran melintas di benaknya. Dia tiba-tiba memelototi Jiang Zuze, mengaktifkan kereta kristal tanpa sepatah kata pun, dan meninggalkan Pulau Bloodfin. Jiang Zuze mengerutkan kening dan tampak sangat kecewa. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayang sekali. Jika Qin Lai membuat langkah ini dan berkultivasi menggunakan darah Raja Iblis Tulang Putih, Qin Lai akan menjadi anggota di pihaknya. Cabang Bloodfin Sect dari setting Sun Islands akan menolaknya.
Flaming Sun Island cepat atau lambat akan menjadi kekuatan yang kuat di tangan Jiang Zuze. Dia akan berada di atas angin dalam pertempuran untuk ortodoksi Bloodfiend Sect. Untuk menarik Qinlai, dia telah menunggu sepanjang waktu ini untuk sebuah kesempatan. Menurutnya, kali ini adalah kesempatan terbaik. Tidak ada yang menyedihkan tentang itu. Jika dia meminum darah ahli altar jiwa 2 tingkat, itu akan sangat disayangkan. Mata Jiang Tianxing berkilat kegirangan saat dia berteriak. Dia tampak seperti binatang buas yang melompat ke arah Raja Iblis Tulang Putih yang mengerang. Minggir. Pada saat ini, Jiang Zuze tiba-tiba ditendang keluar. Tubuh Jiang Tianxing terbang kembali seperti bola karena tendangannya. Tulangnya retak. Ledakan. Jiang Tianxing mendarat belasan meter jauhnya. Dia mengangkat kepalanya, wajahnya berlumuran darah, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ayah, kamu rela membiarkan orang luar meminum darah Raja Iblis Tulang Putih. Tapi bukan aku, dia berteriak keras. Anda, Jiang Zuze meliriknya dengan acuh tak acuh dan kurang emosi. Dia berkata, saat ini, Anda tidak memenuhi syarat untuk meminum darah ahli altar jiwa tingkat 2. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk meminum darah praktisi bela diri Nirvana Realm. Jika Anda mengkonsumsi ini, itu akan sia-sia. Petik 2. Dan dia memberikannya padanya tidak sia-sia. Kemarahan Jiang Tianxing melonjak. Iya, jika dia mengkonsumsinya, itu tidak sia-sia. Nada suara Jiang Zuze tenang. Dia berkata dengan dingin, ketika kamu dapat membuat faksi seperti Flaming Sun Island, mengumpulkan 14 naga jahat, dan memiliki orang-orang seperti Evil Infant Boy dan Forevater Dark Queen di sisimu, tidak akan sia-sia bagimu untuk meminum darah 2 orang, tingkat ahli altar jiwa. Tapi aku anakmu. Mata Jiang Tianxing hampir meneteskan darah. Putra, Jiang Zuze menyentakkan sudut bibirnya, tatapannya berpikir. Suaranya tenang saat dia berkata, jika Qinlai bersedia memilih cabang saya sebagai sekte Bloodfiend Ortodoks, bersedia mengkonsumsi darah, dan kondisinya adalah hidup Anda, saya tidak akan ragu untuk membunuh Anda, anakku. Jiang Tianxing sepertinya disambar petir. Jiang Zuze mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, saya hanya menikahi seorang wanita barbar timur untuk mendapatkan kepercayaan dari orang barbar timur. Dan Anda adalah produk sampingan untuk mencapai tujuan saya. Bagi saya, Anda tidak berbeda dari peminum darah di bawah komando saya. Pada saat kritis, Anda bisa dikorbankan. Apakah kita jelas? Jiang Tianxing menundukkan kepalanya. Iya, bagus, kata Jiang Zuze acuh tak acuh. Untuk semua ras kuno, kemurnian garis keturunan sangat penting. Hanya dengan menjaga kemurnian garis keturunan, seseorang dapat menerima lebih banyak kekuatan dan pengetahuan dari garis keturunan. Di dalam kereta perang kristal, ekspresi Lin Lianger sungguh-sungguh saat dia berkata dengan serius, kekuatan garis keturunan akan lebih terlihat saat seseorang maju. Di masa depan, kamu akan bersukacita karena kamu berdiri melawan godaan hari ini dan tidak meminum darahnya. Raja Iblis Tulang Putih untuk memperkuat dirimu seperti yang disarankan Jiang Zuze. Qinlai menghela napas dalam-dalam dan meringis. Aku hampir tidak bisa mengendalikan diriku hari ini. Karena keinginanmu akan kekuasaan telah meningkat. Jiang Zuze memanfaatkannya, kata Lin Lianger. Qinlai mengangguk dengan lembut. Kereta perang kristal di bawah mereka segera berubah arah setelah meninggalkan Pulau Bloodfiend dan terbang menuju Pulau Bayi Jahat di dekatnya. Hati-hati dengan Heaven Goal Rache, Lin Lianger mengingatkan. Aku yakin kali ini. Qinlai tersenyum. Dia menutup matanya dan kemudian mengaktifkan kekuatan garis keturunan. Dia menggunakan darah ras dewa untuk mencoba berkomunikasi dengan naga jahat Gilbert dan memanggil naga jahat untuk melindunginya. Aduh, naga jahat Gilbert menanggapi dengan raungan. Tidak lama kemudian, naga jahat yang sangat besar terbang keluar. Tepat saat dia bersiap untuk menaiki naga jahat, Miao Fengtian terbang keluar dari Pulau Bloodfiend dengan peti mati tulang putih. Jiang Zuze menyuruhku menemanimu. Ekspresi Miao Fengtian adalah kayu. Ekspresi Qinlai juga membeku. Kamu membantu Jiang Zuze menyelesaikan masalah dan menangkap Raja Iblis Tulang Putih. Dia pikir kami harus membayarmu kembali, Miao Fengtian menjelaskan. Bagus. Qinlai mengangguk. Selanjutnya, kelompok itu bergerak ditemani oleh Miao Fengtian dan peti mati tulang putih mengikuti mereka di belakang. Penyu Black Gold Spirit diparkir di tengah Pulau Bloodfiend, Pulau Bayi Jahat, dan Pulau Angin Gelap. Sosok-sosok yang berdiri di udara di atas pulau-pulau itu dipenuhi dengan kecemasan. Terutama untuk Luo Kexin. Ketika dia melihat seberkas cahaya es meninggalkan Pulau Bloodfiend, dan kemudian 2 ahli altar jiwa yang kakeknya undang pergi tanpa salam, dia tahu bahwa misi Ji Qingpeng di Pulau Bloodfiend telah gagal. Dia sudah penuh kecemasan, dan kemudian dia melihat Qinlai dan Miao Fengtian.
Mereka terbang keluar dari Pulau Bloodfin dengan peti mati tulang putih itu. Dia merasakan sakit kepalanya bertambah. Bagaimana kabar kakekku? Apakah kakekku telah mengambil cermin surgawi dari anak bayi jahat? Dia terus-menerus berteriak ke batu transmisi untuk mencoba mempelajari situasi di Pulau Bayi Jahat. Nona Luo tampaknya sedikit gugup. Saat naga jahat melewati penyu roh emas hitam, Qinlai menyeringai cerah. Retak-retak, retak-retak. Meriam kristal bergerak di belakang Black Gold Spirit Turtle saat mereka membidik naga jahat Gilbert. Warna batu roh yang dalam berasal dari dalam meriam kristal itu seolah-olah mereka akan menembakkan sinar kekuatan yang menakutkan setiap saat. Sial, naga jahat Gilbert secara naluriah memiliki firasat buruk. Tanpa menunggu meriam kristal itu menguncinya, dia buru-buru pergi bersama Qinlai. Di punggung kura-kura, Luo Kexin menggigit bibirnya saat dia menatap punggung Qinlai dengan dingin. Jangan mengira kamu yang mengendalikan situasi. Qinlai mengangguk dan berkata, ayo pergi dan lihat. Seekor naga jahat membawanya, Lin Lianger, Miao Fengtian dan peti mati tulang putih itu untuk mendarat di Pulau Bayi Jahat. Bum bum bum, bam bam bam. Begitu mereka memasuki Pulau Bayi Jahat, Qinlai mendengar raungan yang mengguncang gunung, dan suara tajam artefak roh bertabrakan. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan banyak orang, beberapa mengenakan jubah sekte artefak surgawi, dan beberapa dengan jubah yang tidak diketahui, menyerang bawahan Evil Infant Boy. Banyak praktisi bela diri Flaming Sun Island di Evil Infant Island diserang. Situasinya tidak baik. Master Artificer, Luo Han, bekerja sama dengan praktisi bela diri altar jiwa 2 tingkat lainnya untuk menyerang Evil Infant Boy. Namun, anak bayi jahat menggunakan cermin surgawi dan sepertinya melewati ruang angkasa. Luo Han dan ahli altar jiwa 2 tingkat tidak bisa memberinya luka yang signifikan. Evil Infant Boy telah menyiapkan banyak perisai dan bangsal di pulau yang memiliki efek pertahanan yang hebat. Orang-orang yang datang bersama Luo Han tidak bisa bertindak sesuka hati. Di sisi lain, Yi Yuan dan praktisi bela diri dari Flaming Sun Island menciptakan masalah besar bagi para penyerbu dan berkumpul di dekat formasi teleportasi berukuran sedang. Yi Yuan dan yang lainnya mungkin tidak memiliki kultivasi yang tinggi tetapi mereka memiliki bom mendalam yang berkobar. Jika seseorang berani mendekati formasi teleportasi, mereka akan segera meledakkan bom mendalam yang berkobar. Qinlai memperhatikan bahwa 7 atau 8 lubang dalam telah muncul di sekitar formasi teleportasi. Di dalam lubang ada setidaknya 30 orang luar yang terbunuh oleh ledakan. Orang luar yang mengepung formasi teleportasi gatal tetapi tidak berani menyerang. Ketika Qinlai, Lin Lianger, dan Miao Fengtian muncul, ekspresi Luo Han berubah. Dia tiba-tiba mengangkat tangan, membuat gerakan di udara. Semua penjajah menghentikan serangan mereka ketika mereka muncul. Ahli altar jiwa 2 tingkat di sebelah Luo Han menyingkirkan altar jiwa kuningnya yang kotor. Dia memandang Qinlai dengan sangat waspada. Orang ini dengan jelas mengenali Qinlai, dan tahu bahwa Qinlai memiliki 6 makhluk misterius yang dapat merusak altar jiwa. Penatua Luo, sepertinya Ji Qingpeng telah gagal di Pulau Bloodfin, kata orang itu dengan tenang. Luo Han mendengus dan berkata, Ji Qingpeng adalah sampah. Dia memiliki 2 ahli altar jiwa 2 tingkat, dan Raja Iblis Tulang Putih, namun dia tidak dapat mengalahkan Jiang Zuze. Tidak heran dia tidak dapat mereformasi altar jiwa es-nya. Apa yang harus dilakukan sekarang, kata pria itu dengan senyum sedih. Kita harus tegas dan menyerah jika kita tidak bisa meraih kemenangan. Saya bukan tipe orang yang membuang waktu atau menyusut, kata Luo Han dingin. Saat dia mengatakan ini, praktisi bela diri sekte artefak surgawi yang akrab dengan kepribadiannya mulai meninggalkan pulau itu. Di pulau itu, banyak praktisi bela diri yang bukan milik sekte artefak surgawi memandang orang yang sedang berbicara dengan Luo Han. Orang itu mengangguk. Akibatnya, penjajah yang tersisa mengendalikan diri. Mereka tidak terus menyerang dan berbalik untuk pergi. Dalam waktu singkat, satu-satunya penyerbu yang tersisa di Pulau Bayi Jahat adalah Luo Han dan orang misterius itu. Pada saat ini, Luo Han berbalik untuk melirik bayi jahat yang telah menyingkirkan cermin surgawi. Dia tiba-tiba berkata, adik laki-laki, jika Anda dapat membujuk Qinlai untuk bergabung dengan sekte artefak surgawi, maka Anda akan dapat kembali ke sekte artefak surgawi dan selamanya dapat menggunakan cermin surgawi yang telah diturunkan oleh guru. Anda tidak perlu tinggal di sini, di tempat seperti Tanah Rerun Mahadewa di mana kamu tidak bisa melihat cahaya siang hari. Mata Evil Infant Boy berkilat. Sudut bibir Luo Han berkedut. Dia berkata, jika Anda tidak dapat membujuknya, Anda dapat memenjarakan jiwa sejati Qinlai dan mengekstrak informasi pada diagram kuno. Selama Anda melakukan itu, pintu sekte artefak surgawi akan terbuka untuk Anda. Setelah jeda, Luo Han melanjutkan,
skor di antara kita akan diselesaikan. Saya juga akan memberi Anda catatan yang ditinggalkan guru tentang membuat formasi teleportasi antar benua untuk Anda pelajari. Mata Evelyn Fan Boy berbinar. Dia memandang Luo Han dan kemudian dia berbalik untuk melihat Qin Lai. Ekspresi Qin Lai gelap. Tidak, anak bayi jahat menggelengkan kepalanya. Matanya ketika dia melihat Luo Han dipenuhi dengan kekejaman. Setelah urusan ini selesai, aku akan bergabung dengan Flaming Sun Island sebagai seorang artificer, dan melakukan yang terbaik untuk membantu Flaming Sun Island tumbuh. Aku akan membuat Flaming Sun Island menggantikan Celestial Artifact Sect, dan menghancurkan semua Celestial Artifact Sect yang diperjuangkan. Anda gila, Luo Han berteriak. Sejak saya meninggalkan Sekte Artefak Surgawi, saya tidak pernah berpikir untuk kembali. Yang saya pikirkan hanyalah, bagaimana saya bisa menghancurkan Sekte Artefak Surgawi. Evelyn Fan Boy menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak pernah menemukan cara. Hanya ketika Anda datang secara pribadi ke Tanah Rerun Mahadewa, dan menunjukkan betapa Anda takut dan menginginkan diagram kuno, saya mengerti bahwa diagram kuno dan Flaming Pulau Matahari adalah senjata terbaik melawan Sekte Artefak Surgawi. Kamu gila. Kamu benar-benar gila, Luo Han meraung. Jadi saya akan bergabung dengan Flaming Sun Island, dan melakukan yang terbaik untuk menggunakan Flaming Sun Island untuk menghancurkan Sekte Artefak Surgawi, kata Evelyn Fan Boy dengan tenang. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sama sekali tidak, Luo Han berteriak. Kamu harus tahu bahwa jika aku ingin Qin Lai mati, aku hanya perlu melakukan satu hal. Saat dia berbicara, Luo Han dan ahli altar jiwa 2 tingkat itu terbang keluar dari Pulau Bayi Jahat. Qin Lai mendengus. Dia dikebumikan untuk memiliki naga jahat Gilbert, Miao Fengtian, dan serangan iblis mayat, tetapi anak bayi jahat menghentikannya dengan lambaian tangan. Dia ahli dalam kekuatan spasial. Di tanah kekacauan saat ini, selain Duan Qianji, dan Sagebuto Agung dari ras hantu surga, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk pergi. The Evil Fan Boy menggelengkan kepalanya dan menambahkan, bahkan Forevator Terminator tidak dapat menghentikannya, karena dia tidak berpengalaman dalam misteri luar angkasa. Qin Lai mengangkat kepalanya. Seperti yang diharapkan, ketika dia melihat Luo Han, dia melihat ruang di sekitarnya berputar dan beriak dengan kacau. Altar jiwa ibu hantu pemanggil jiwa rusak berat, darah Raja Iblis Tulang Putih tersedot keluar, dan Ji Qingpeng buru-buru meninggalkan Tanah Rerun Mahadewa setelah terluka, Luo Han telah melarikan diri juga. Rencana mereka melawan Qin Lai, Jiang Zuze, bayi jahat dan naga jahat telah gagal. Situasi serupa di Pulau Angin Gelap, mengakibatkan Gu Tuo, Qian dan yang lainnya buru-buru melarikan diri dari Tanah Rerun Mahadewa ketika mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Qin Lai dan yang lainnya mengambil alih Pulau Gu Tuo, Qian, dan Soul Summoning Ghost Mother. Perubahan besar di Tanah Rerun Mahadewa ini mengejutkan banyak roh jahat dan ras asing di Tanah Rerun Mahadewa. Setelah pertempuran ini, banyak orang menyadari bahwa Qin Lai, Jiang Zuze, Evil Fan Boy, leluhur angin gelap, monster bermata 7, dan 14 naga jahat membentuk aliansi. Aliansi ini memiliki kekuatan yang sangat kuat di dalam Tanah Rerun Mahadewa yang hampir melampaui orang itu. Pada hari-hari berikutnya, Qin Lai, Evil Fan Boy, dan Forevator Dark Queen serta 14 naga jahat menyapu Raja Iblis Tulang Putih, ibu hantu pemanggil jiwa, bawahan Qian dan Gu Tuo. Pulau Pemanggilan Jiwa dan 2 pulau yang dikuasai Qian dan Gu Tuo dibagi. Soul Summoning Island menjadi salah satu tanah bawahan Flaming Sun Island. Pulau Dragonman Rache dan Lizard Rache yang dimiliki Qian dan Gu Tuo diambil alih oleh Jiang Zuze. Banyak hari kemudian, Qin Lai, anak bayi jahat, nenek moyang angin gelap, Lu Yi, naga jahat Gilbert, serta Lu Yi dan yang lainnya berkumpul di Pulau Pemanggilan Jiwa. Bayi jahat senior, apakah ini yang benar-benar kamu inginkan? Qin Lai menatap langsung ke Evil Fan Boy di dalam istana obsidian yang luas dan megah dengan ekspresi serius. Di samping, Forevator Dark Queen, Lapu, dan Gilbert menatap dengan kaget pada Evil Fan Boy. Saya akan bergabung dengan Flaming Sun Island sebagai delegasi asing, dan mengajarkan semua yang saya tahu ke Grey Island. Saya akan membantu para artificer Grey Island berkembang secepat mungkin, tanpa menempuh jalan yang jauh. Mereka akan dapat menempa artefak roh yang lebih baik, si bayi jahat berkata dengan serius. Flaming Sun Island, masih kecil. Qin Lai menjelaskan. Ini kecil sekarang, tetapi itu tidak berarti akan tetap seperti itu di masa depan. Ekspresi Evil Fan Boy menyendiri. Menurut pendapat saya, hanya Flaming Sun Island yang memiliki harapan untuk menyalip Sekte Artefak Surgawi di Tanah Kekacauan untuk menjadi kekuatan artificer terkuat. Jika saya dapat menghancurkan Sekte Artefak Surgawi,
saya bersedia membayar berapapun harganya. Qin Lai menatapnya dalam-dalam. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata, itu bisa diatur. Anak bayi jahat tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menurunkan pandangannya. Saya akan kembali ke Pulau Flaming Sun besok untuk memberikan pengunduran diri saya kepada Nona Mo. Kemudian, saya akan menemukan Nona Song dan bergabung dengan Pulau Flaming Sun sebagai delegasi asing sekte luar, tambah Lu Yi. Ketika kata-kata itu diucapkan, orang lain di pulau itu memiliki ekspresi terkejut. Mereka tidak tahu mengapa tetua sekte Bloodfin ini ingin bergabung dengan Flaming Sun Island. Qin Lai tersenyum sedih. Paman Lu, ini benar-benar tidak bagus. Saya telah membuat keputusan saya. Lu Yi berkata dengan dingin. Qin Lai menghela nafas. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya berharap Mo Lingye dan Sueli tidak marah akan hal ini, dan mulai membencinya. Gilbert, apa pendapatmu tentang pulau pemanggilan jiwa ini? Qin Lai mengubah topik. Tidak apa-apa, sangat cocok untuk kita budidayakan naga jahat, jawab Gilbert. Qin Lai, pulau pemanggilan jiwa ini lebih cocok untuk kukultivasi daripada pulau tujuh mata. Lapu berpikir dan berkata, saya hanya perlu memindahkan anggrek pembersih iblis dari pulau tujuh mata ke sini. Segera, saya akan membuat tempat yang cocok untuk saya kultivasi. Dibandingkan dengan pulau tujuh mata, pulau pemanggilan jiwa 5 kali lebih besar. Saya hanya membutuhkan area kecil. Setelah jeda, dia berkata, semakin dekat ke pusat pulau-pulau tanah Rerun Mahadewa, semakin besar mereka, dan semakin cocok untuk budidaya mereka. Setelah saya datang, kita akan lebih mudah berkomunikasi. Juga, Anda hanya memiliki kultivasi rilem pemenuhan. Akan lebih baik jika saya di sini. Pulau Tujuh Mata yang dikuasai Lapu dekat dengan wilayah bagian dalam tanah Rerun Mahadewa tetapi masih di pinggirannya. Pulau Tujuh Mata lebih kecil dan lebih rendah dari Pulau Pemanggilan Jiwa dalam hal area dan kepadatan energi roh. Awalnya, Lapu tidak memenuhi syarat untuk tinggal di wilayah dalam karena kurangnya kekuatan. Setelah ibu hantu pemanggil jiwa dikalahkan, dan Lapu menumbuhkan mata kedelapannya, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup sehingga dia meminta untuk tinggal di Pulau Pemanggilan Jiwa. Ini akan bagus. Qin Lai secara alami setuju. Baginya, Lapu yang memiliki pengetahuan luas tentang garis keturunan ras kuno tidak hanya seorang mentor, tetapi juga teman baiknya. Dia akan membutuhkan Lapu untuk lebih banyak hal di masa depan. Dia secara alami berharap bahwa Lapu ada di sekitarnya sehingga dia bisa bertanya kepadanya tentang kekuatan garis keturunan kapan saja. Duduk di Soul Summoning Island, kelompok tersebut mendiskusikan pergerakan orang dan bekerja sama melawan musuh. Evil Infant Boy adalah yang pertama pergi, kembali ke Evil Infant Island. Nenek moyang angin gelap pergi ke pulaunya, dan Lapu pergi untuk memindahkan anggrek pembersih iblisnya. Naga jahat Gilbert membawa naga jahatnya untuk menemukan tempat yang cocok untuk memulihkan diri di Pulau Pemanggilan Jiwa. Qin Lai mulai berkultivasi di Istana Obsidian yang dibangun oleh ibu hantu pemanggil jiwa. Alasan dia tidak kembali ke tambang kristal es surgawi Pulau Frost untuk berkultivasi dengan Lin Lianger adalah karena dia merasa bahwa dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap akhir dari rilem pemenuhan. Dia berpikir bahwa yang dia butuhkan adalah pemahaman jiwa, dan bukan akumulasi energi roh. Larut malam, Istana Obsidian seperti monster hitam pekat di atas Pulau Pemanggilan Jiwa memancarkan kehadiran yang luas. Qin Lai diam-diam berkultivasi di aula besar di tengah istana. Istana Obsidian memiliki 7 tingkat. Tingginya 100 meter dan menutupi area yang sangat besar. Lantai dan langit-langit setiap tingkat terpisah lebih dari selusin meter. Qin Lai berkultivasi di tingkat keempat. Ada 3 tingkat di atasnya dan 3 tingkat di bawahnya. Oh, saat dia fokus pada kultivasi, dia sepertinya mendengar tangisan yang sangat lembut dan rendah bergema melalui dinding obsidian istana yang keras. Suara-suara itu sangat halus. Ketika dia berhenti berkultivasi dan mendengarkan dengan seksama, mereka sepertinya tidak ada. Namun ketika dia mulai berkultivasi lagi, suara-suara itu entah dari mana dan mengganggu pikirannya. Dia merasa itu sedikit mencurigakan. Karena itu, dia berhenti berkultivasi, dan berjalan keluar dari istana obsidian ini. Dia kebetulan menemukan Lapu yang kembali setelah memindahkan sekumpulan anggrek pembersih iblis dari Pulau Tujuh Mata. Suara lembut datang dari dalam dinding batu obsidian istana yang sedingin es. Anda yakin? Lapu bertanya dengan kaget. Qin Lai mengangguk dan kemudian bertanya, mungkin ibu hantu pemanggil jiwa telah meninggalkan beberapa bangsal dan perisai. Aku tidak yakin. Lapu mengerutkan kening. Kemudian dia bergerak menuju istana obsidian dengan Qin Lai, berbicara sambil berjalan. Ibu hantu pemanggil jiwa bukanlah orang yang membangun istana obsidian 7 tingkat ini. Dulunya adalah milik orang lain. Oh, keingintahuan Qin Lai diaduk.
Ketika saya datang ke tanah Rerun Mahadewa, istana obsidian ini sudah ada di sini. Saat itu, pulau ini tidak disebut Pulau Pemanggil Jiwa, tetapi Pulau Hantu Menangis, jelas Lapu. Kemudian, ibu hantu pemanggil jiwa datang dari luar ke tanah Rerun Mahadewa. Karena kekuatannya, dia mengambil alih Pulau Hantu Menangis dan menamainya Pulau Pemanggil Jiwa. Ini normal di tanah Rerun Mahadewa. Jika seseorang cukup kuat, mereka bisa mengambil alih pulau-pulau yang lebih lemah. Saya mendengar bahwa istana obsidian ini ada di sini di pulau ini bahkan ribuan tahun yang lalu. Itu tidak pernah dihancurkan. Generasi roh jahat yang mengambil alih pulau menyukai istana obsidian ini. Begitu mereka mengambil alih pulau itu, mereka akan selalu memilih istana obsidian sebagai sarang mereka. Aku tidak tahu berapa banyak tuan yang dimiliki istana obsidian ini sebelum ibu hantu pemanggil jiwa. Saat Lapu berbicara, keduanya berdiri di depan istana obsidian. Pada malam hari, istana ini sangat megah dan luas, dan membuat orang merasa sunyi. Biarkan aku melihat lebih dekat. Cahaya hijau melesat dari mata kedelapan ke perut Lapu dan menyinari istana obsidian ini. Di bawah lampu hijau, dinding obsidian biasa menunjukkan pola melengkung. Pola-pola itu melengkung seperti cacing tanah atau ular. Saat lampu hijau bersinar, mereka tampak menggeliat. Mereka tampak seolah-olah hidup. Apa ini? Lapu berseru kaget. Setelah itu, cahaya tembus yang datang dari mata kedelapannya tiba-tiba padam. Qinlai menatap dinding dengan bingung. Kenangan yang tertahan di kepalanya sepertinya memiliki sudut yang terkoyak. Dia tiba-tiba sakit kepala. Mata kedelapan dari Gosai Rache dapat melihat melalui banyak penyamaran dan mengungkapkan kebenaran tertinggi, kata Lapu. Pasti ada batas menakjubkan di atas dinding obsidian ini. Itu tidak membiarkan siapapun melihat pola rumit yang baru saja kita lihat. Qinlai, ada apa? Lapu memperhatikan keadaannya yang aneh, berbalik dan bertanya dengan bingung. Tidak ada apa-apa, alis Qinlai berkerut. Dia menggelengkan kepalanya, matanya berkedip. Meskipun mampu mengingat banyak bahasa dan pola yang aneh, ingatannya yang tertahan tidak pernah mengandung satupun dari itu. Oleh karena itu, dia merasa bahwa ingatannya yang tertahan hanya berisi masa lalunya, dan tidak termasuk pengetahuan yang dia pelajari sebelumnya. Kali ini jelas merupakan pengecualian. Setelah diterangi oleh mata kedelapan Lapu, pola di dinding obsidian terasa familiar baginya pada pandangan pertama. Setelah berkonsentrasi, kepalanya mulai sakit dan dia tidak bisa mengingat apapun. Ini berarti pola di dinding adalah bagian dari salah satu ingatan yang tersegel. Ingatan ini mungkin terkait dengan salah satu pengalaman masa lalunya, jadi itu juga telah disegel. Kalau begitu mari kita lihat lebih jauh. Lapu tidak mendesak masalah ini. Dia menyesuaikan diri untuk menenangkan pikirannya yang terganggu, dan kemudian mengarahkan mata kedelapannya ke dinding obsidian. Banyak pola menggeliat perlahan muncul di dinding dan tampak seperti hidup di bawah cahaya bulan. Mereka tampaknya benar-benar hidup. Qinlai fokus pada dinding, memeriksanya dengan cermat saat dia berpikir kembali dengan hati-hati. Rasa sakit yang menusuk kembali menjalari kepalanya. Dia hanya bisa mendesis kesakitan dan berhenti. Aku seharusnya mengenali polanya di sini, tapi, aku tidak ingat. Qinlai memamerkan giginya dan berkata. Lapu melihat kulitnya yang tidak sehat dan buru-buru berhenti menyorotkan mata kedelapannya ke dinding obsidian. Sepertinya firasatmu benar, istana obsidian kuno ini memang mencurigakan. Qinlai mengangguk. Karena kamu tidak dapat mengingatnya, kultivasimu pasti tidak cukup kuat untuk membuka segel ingatanmu. Lapu berpikir sejenak dan menghibur, jangan tidak sabar, kamu hanya perlu terus berkultivasi. Ketika kultivasimu meningkat dan jiwamu cukup kuat, kamu akan dapat dengan mudah membuka segel ingatan. Sepertinya itu satu-satunya cara, kata Qinlai tak berdaya. Aku akan bertanya tentangmu dalam beberapa hari ke depan dan melihat apakah orang-orang tua di tanah Rerun Mahadewa tahu sesuatu tentang asal-usul istana obsidian ini. Lapu tersenyum. Penghitung waktu lama ini mungkin tidak kuat, tetapi mereka telah hidup selama ribuan tahun. Mereka telah kehilangan semua harapan untuk menerobos, satu-satunya tujuan mereka adalah untuk memperpanjang hidup mereka. Karena itu, mereka sangat takut mati. Seharusnya mudah untuk menanyakan hal ini. Bagus, kata Qinlai. Setelah itu, Lapu meninggalkan Pulau Pemanggilan Jiwa untuk melanjutkan pemindahan anggrek pembersih iblis dari Pulau Tujuh Mata dan tanaman endemik lainnya ke alam neter. Dia juga membantu Qinlai mencari informasi. Setelah Qinlai mengetahui bahwa istana obsidian itu aneh, dia tidak melanjutkan kultivasi di sana. Dia pindah ke menara batu abu-abu di belakang istana. Ibu hantu pemanggil jiwa telah membangun menara batu abu-abu itu nanti untuk bawahannya untuk berkultivasi. Ketika dia berkultivasi di menara batu abu-abu, dia tidak mendengar suara-suara aneh dan pikirannya akhirnya tenang.
Dia mulai fokus untuk menerobos benua prisma. Ruang terpelintir dan terdistorsi, akhirnya mengungkapkan 4 Heaven Goal yang keluar dari distorsi. Mereka memasuki menara tulang di atas batu apung. Great Sage Matthew dari Heaven Goal Rache berjalan keluar dari menara tulang. Dia bertanya dengan ekspresi gelap, apakah kamu membunuh orang yang selamat dari keluarga Blaze itu? 4 Heaven Goal berlutut dengan ekspresi tertekan. Orang di depan berada di awal alam abadi. Dia jelas tampak sedikit bersalah di bawah tatapan Buto. Dia melarikan diri menggunakan seni melarikan diri, dan ketika kami ingin menyerang, dia memiliki ahli alam abadi yang melindunginya. Kami tidak menemukan peluang. Dalam 2 minggu, Buto akan pulih. Pada saat itu, 3 ras hantu dan manusia tanah kekacauan akan bertarung di semua lini. Ekspresi Matthew gelap dan dingin. Buto, aku, dan banyak dari ras kita memiliki jejak keluarga Blaze. Jejak api itu mungkin akan menjadi kelemahan tersembunyi di masa depan. Kecelakaan bisa terjadi saat kita melawan ahli altar jiwa manusia. Tidak ada kecelakaan yang terjadi selama pertempuran terakhir. Kupikir, gumam orang itu. Mata Matthew bersinar dengan cahaya dingin. Terakhir kali, dia melepaskan naga jahat, dan membawa para praktisi bela diri manusia itu untuk membuat kekacauan di seluruh benua Prism. Berapa banyak dari ras kita yang kalah? Keempat Heaven Goal yang berlutut segera tidak berani berbicara ketika mereka melihat kemarahan Matthew. Terakhir kali, dia hanya memperhatikan pertempuran di tanah. Jika dia terbang ke langit, bahkan jika hanya Forevater Terminator itu ada di sana, dia adalah ancaman fatal bagi kita dengan jejak api bahkan ketika dia tidak melakukannya, bergerak. Matthew mendengus. Buto telah memerintahkan bahwa kita harus mengatasi ancaman ini sebelum kita memulai pertempuran habis-habisan melawan manusia. Bagaimanapun caranya. Menurut penyelidikanku, manusia membenci anggota ras dewa. Penyintas keluarga Blaze itu jelas memiliki niat jahat bercampur di antara manusia dan berpura-pura menjadi salah satu dari mereka. Aku pikir kita dapat mempublikasikan identitasnya sehingga para ahli manusia akan membunuhnya. Kata ketua kelompok. Leluhur Terminator itu, ahli terkuat dari ras manusia pasti tahu identitas orang ini. Mereka tahu bahwa keberadaannya akan mengancam kita dengan jejak api. Akankah mereka jatuh cinta pada ini? Matthew berkata dengan dingin. Menurut yang aku tahu, manusia masih sama seperti dulu, mereka tidak pernah bersatu. Di antara mereka, akan ada 1 atau 2 orang yang tidak peduli dengan keadaan. Akan ada seseorang yang ingin membunuh anggota suatu kelompok, ras asing, kata orang itu. Setelah mendengar penjelasan ini, mata Matthew berkedip beberapa saat. Dia tampaknya merasa itu logis dan masuk akal. Kalau begitu mari kita coba. Aku harap manusia rendahan dan tak tahu malu itu sama bodohnya dengan mereka di masa lalu. Aku akan segera melakukannya. Penyuruh emas hitam yang sangat besar perlahan-lahan terbang menuju benua visur surgawi. Istana di belakang sangat stabil. Luo Han, Luo Kexin, Hei, dan ahli lainnya dari Sekte Artefak Surgawi seperti Biyu berkumpul bersama. Saya telah menerima konfirmasi bahwa Evil Infant Boy, diam-diam bergabung dengan Flaming Sun Island sebagai delegasi asing. Baru-baru ini, Evil Infant Boy sering terlihat bergerak di sekitar Grey Island. Dia telah melakukan kontak dengan Mo Hai, Tang Siki, dan banyak lagi. Dari pengrajin inti Grey Island, dia telah membantu memecahkan banyak masalah mereka dalam seni menempa. Alis Luo Kexin berkerut dalam saat dia menghela nafas. Kita semua tahu keterampilan Evil Infant Boy dalam penempaan artefak. Di masa lalu ketika dia masih di Sekte Artefak Surgawi, dia dianggap salah satu yang terbaik. Dia tahu semua metode luar biasa Sekte Artefak Surgawi seperti punggung tangannya. Tambahannya memberikan sayap Flaming Sun Island. Ada kemungkinan mereka akan segera menempa artefak roh kelas surga. Luo Han, Hei, Biyu, dan praktisi bela diri Sekte Artefak Surgawi lainnya mengerutkan alisnya. Evil Infant Boy adalah adik laki-laki Luo Han. Jarang ada orang di Sekte Artefak Surgawi yang bisa melampaui dia dalam hal menempa. Jika dia bukan kurcaci, dia tidak akan kalah bersaing dengan Luo Han dan terpaksa meninggalkan Sekte Artefak Surgawi. Mereka semua tahu bahwa Evil Infant Boy membenci Sekte Artefak Surgawi. Saat ini, Flaming Sun Island, yang memiliki diagram kuno, adalah ancaman terbesar bagi Sekte Artefak Surgawi. Para pembuat Sekte Artefak Surgawi tidak bisa makan atau tidur dengan khawatir. Satu-satunya hal yang menghibur Sekte Artefak Surgawi adalah bahwa para pengrajin Pulau Grey hanya mempelajari penempaan untuk waktu yang relatif singkat. Bahkan pengrajin mereka, Mo Hai, hanyalah seorang pengrajin peringkat bumi. Ini berarti, bahkan dengan diagram kuno,
para pengrajin Pulau Grey membutuhkan waktu yang relatif lama jika mereka ingin bersaing dengan Sekte Artefak Surgawi. Dalam periode waktu ini, Sekte Artefak Surgawi dapat mempersiapkan dan membuat rencana alternatif untuk berurusan dengan Pulau Abu-Abu. Namun dengan tambahan Evil In Fanboy, karena pengrajin hebat ini mengajarkan trik dan misteri penempaan tanpa cadangan apapun kepada para pengrajin Pulau Abu-Abu, waktu yang dibutuhkan Pulau Abu-Abu untuk mengejar Sekte Artefak Surgawi sangat singkat. Menambahkan keajaiban diagram kuno di atas itu, Luo Han dan yang lainnya sudah bisa melihat kekalahan Sekte Artefak Surgawi. Mereka bisa melihat faksi dan praktisi bela diri yang kuat yang telah menjilat dan menyukai Sekte Artefak Surgawi berbalik untuk mengejar Pulau Abu-Abu, menunggu di dekat Pulau Abu-Abu sampai para pengrajin Pulau Abu-Abu menerima mereka. Kurcaci itu akan menghancurkan Sekte Artefak Surgawi cepat atau lambat. Hei bersumpah. Kami punya waktu sebelumnya, kami dapat membuat beberapa rencana. Tetapi sekarang, dengan tambahan adik laki-laki saya yang baik, kali ini berkurang. Ekspresi Luo Han gelap. Dia berpikir dan berkata, kami akan mengumumkan identitas Qin Lai. Biarkan dia menjadi seseorang yang ditolak oleh tanah kekacauan, biarkan dia dikejar oleh ahli ras lain sampai dia mati. Bagaimana dengan diagram kuno jika dia mati, kita tidak bisa mendapatkan diagram kuno. Luo Kexin berkata dengan mendesak. Tanpa diagram kuno, kita masih merupakan kekuatan artifiser terkuat di tanah kekacauan. Tapi jika dia terus hidup, tidak lama kemudian, Pulau Abu-Abu akan menggantikan kita. Luo Han berkata dengan dingin. Karena kita tidak bisa mendapatkannya, kita akan menghancurkannya sepenuhnya. Hei mengangguk. Mari kita lakukan. Luo Han memerintahkan. Dipahami. Banyak hari kemudian, Qin Lai tiba-tiba melolong panjang di Pulau Pemanggilan Jiwa dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Retak pop-pop. Suara tulangnya retak yang datang dari seluruh tubuhnya sangat enak didengar. Sebuah cahaya menyala dan kemudian berubah menjadi lapu yang menatap Qin Lai dalam-dalam. Dia berkata, selamat. Terobosan saya kali ini benar-benar diharapkan. Qin Lai tertawa. Terobosan dari tahap tengah hingga akhir dari rilem pemenuhan tidak terlalu sulit. Itu murni perubahan kuantitatif dalam energi roh, penyempurnaan lain dari tubuh, darah, dan jiwa sejati. Setelah terobosan ini, Istana Kelahiran di Lautan Rohnya menjadi 2 kali lipat. Saat danau jiwanya tumbuh lebih luas, kekuatan jiwanya juga berlipat ganda, dan jiwa sejatinya menjadi lebih jelas. Tidak ada perubahan dramatis yang akan terjadi dalam terobosan antara tingkat kecil dari alam pemenuhan tetapi lain kali, ketika Anda mencoba untuk naik ke alam fragmentasi, Anda harus berhati-hati. Lapu memeriksa Qin Lai dan berkata, menerobos ke alam fragmentasi disertai dengan transformasi lengkap. Anda dapat menghadapi bencana dalam prosesnya. Pada saat itu, setiap langkah akan berbahaya. Mari kita bicarakan ketika saatnya tiba, kata Qin Lai santai. Lapu berpikir sejenak dan menghela nafas. Dia berkata, Qin Lai, Anda berada dalam masalah besar. Masalah apa? Orang-orang telah membocorkan bahwa kamu memiliki garis keturunan ras dewa. 850.